KMP itu maksudnya di dalam perkara ini maksud Rudi menyerahkan tanah dalam bentuk istilah dia wakaf itu sebenarnya tidak bisa, itu maksudnya Pak MP dalam perkara Ya, ini bisa, Bu ya. iya, saya Kita nggak maksudkan bicara juga masalah seperti itu, hukum Pak. secara umum. Ya, oke, udah selesai. Nah, sekarang kita harus clear dulu dengan Ibu Francisca ini dan teman-teman di Gereja Iskariot ini. Dulu itu bentuk perikatannya apa? Ini kan kita nggak jelas juga. Ibu Francisca juga nggak ngerti. Dia kata Ibu sering nyebut wakaf. Bikin surat Bener penyerahan nggak? itu wakaf, Ini kan mewakafkan. karena kalau penjelasan dia tadi bilang, karena penjelasannya Bu Lucia bilang kalau wakaf itu tidak bisa diterapkan di dalam hukum keperdataan umum, apalagi ini dengan badan gereja. Ini Ibu, ini PR Ibu juga ini supaya konstruksi hukumnya jelas Bu nanti. Kalau kita mau berperkara atau jemaat mau berperkara dengan si Iskariot atau donatur bisa ikut menjadi peserta yang para pihak yang menuntut dia karena adanya penyalahgunaan atau pasal penggelapan. Ini Bu supaya jelas. Ini PR lah ya Pak MP, maaf Pak MP. Bapak Mungkin benar saya itu. bisa tambah ya, Pak, Ini ya? kita kan nggak jelas Mungkin Pak saya- MP. Ya mungkin saya bisa Iya, tambah ya. Kalau untuk mau pidanakan bisa. Dalam arti apa? Sekarang saya bertanya, waktu kan ada kesepakatan akan membangun gereja kan? Ternyata kan setelah terbangun gerejanya, ternyata nggak diberikan kan Iya, pada Kairos kan? ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, Iya. pada saat si Rudinya dia mencari donasi, apakah dia menggunakan nama gereja itu? Iya, menggunakan nama GB Kairos. Kalau dia menggunakan nama gereja itu, apalagi di awal ada kesepakatan, berarti kan penipuannya kan di situ. 378-nya di situ kan? Iya benar. KUHP-nya kan di situ. Itu mens reanya di situ. Saya latar Itu Bang belakang MP saya memang nanti bisa advokat jelaskan memang. mens Halo? reanya. Halo? Halo, ya. Sebelum gini Iya, Pak, gini iya, Bu gini. Lucia. Kan Mens reanya. ya, Mens reanya di situ ada. Nanti Bang MP nanti yang bisa jelaskan mens reanya. Tapi kita mau bicara lebih. Ini untuk Ibu Francisca juga supaya kita dapat informasi yang clear nih Bu. Karena kalau konstruksi hukum itu nggak boleh ini sampai salah. Ya, Nah ini sekarang tadi gini, katanya Pak, ini. begini, Pak, loh. Ya, sekarang mungkin saya tambah ya. Kalau pidana itu, kalau dalam pidana dia mengejar niat ya. Dia mengejar niat. Jadi dia nggak terlalu mematok pada surat. Iya, betul. Nah, jadi kalau di awal sudah ada niat jahatnya si Rudi, Iya Bu. Bang Nah, itu sudah MP masuk. nanti bisa jelaskan masalah niat. mens reanya Niat di situ. kejahatan tuh salah satu unsurnya kan niat. Iya. Gitu. Karena diiming-iming pertama Ya. kan Itu Bu. Oke. diiming-imingin Enggak, tanah. kita mau Kan diiming-imingin Iya, dulu tanah iya, kan. iya. Ini loh buat gereja. Ya kan? Iya. Ternyata terus gerejanya Iya. sepakat oke. Nah, diberikan dulu. ya. Nah, itu liciknya dia diberikan dulu Iya. itu. Suratnya. Iya. Ya kan surat tanahnya kan Seolah-olah. meskipun tanah itu belum Seolah-olah, Bu. bersertifikat kan. Ya, betul, betul. Iya Nah, ini setelah yakin gereja ini setelah yakin ya apa namanya person gereja ini sudah yakin apa namanya itu ya pengurus gereja sudah yakin disitulah sudah masuk pidananya dia karena apa dia tarik kembali tapi setelah ada kesepakatan akan membangun gereja itu dan gereja itu akan diberikan kepada Kairos. Iya. Kedua, Iya. kalau memang dia ada niat baiknya, pasti dia mau ke notaris. Di awal kan sudah direncanakan Ya, akan ke notaris, dinotariskan. ya. Ternyata kan nggak dinotariskan kan? Iya. Ya. Belum. Nah, pembangunan sudah jadi. Belum. Menggunakan pada saat dia menarik donasi, dia menggunakan nama orang donasi Ya, jangan jadi diharap saya dia tambahkan ya. untuk mau kalau Ya, iya. kalau donasi Jadi jangan kita harap untuk melapor pidana, enggak. Yang Lucia, harus nanti melapor pidana itu adalah gereja, karena gereja Lucia. yang ditipu. Bu Lucia, nanti kalau materi mengenai mens rea, niat segala macam itu Bang MP nanti tahu tuh celah-celah. Kita hanya mau Oke, ini Pak. aja. Sekarang Nanti gini, Pak. kita mau Bapak ini, tadi kita kan mau bicara masalah penyerahan hak toh.
Iya, iya. Kita mau bicara dengan Bu Francisca ini Sebentar. materi perkaranya dulu ini. Hanya Ya, untuk penyerahan kan, materi. penyerahan kan. Gini, Bu Lucia, dengarkan Bu. Saya juga hukum Bu. Saya lawyer. Ya. Saya Jadi juga lawyer, kita, Pak. saya Saya lawyer 30 iya, tahun, Pak. makanya saya mau notaris. bilang kepada Ibu, ya, saya juga belajar notaris, Bu. Tapi saya lebih senang lawyer. Ya, karena saya 30 tahu tahun notaris, yang Pak. lahan mana. Hampir 96, Pak. Betul. Kalau saya nggak, saya Udah, juga udah. belajar, Ya, Bu. lanjut, Makanya lanjut, tadi lanjut, saya lanjut. fokus, Lanjut, Pak, materinya, kepada Pak. suatu hal yang namanya pidana, itu kan mens reanya. Tetapi harus juga ada akte serius, Pak. Iya. Akte serius, Bu. Perbuatannya kan. Ya, Nah, betul. setelah ini, yang makanya penyerahan dalam perbuatannya itu yang seperti apa? Ya. Penyerahan itu yang ditanya. Makanya kita mau tahu dia membuat perbuatan pidananya ketika menyerahkan, tetapi malah tidak melakukan sesuai dengan prosesnya. Artinya tadi sudah ada yang namanya niatnya. Apakah niatnya baik? Itu kan kita lihat dulu nih, dia Nanti baik, dulu. tujuannya baik atau tidak, ya kan? Kalau memang wakaf, berarti dia kan udah niatnya udah nggak baik tuh. Kalau Betul. ngomong tentang wakaf, Iya. dia tahu Betul. perbedaan Ah, antara betul. wakaf dan hibah, ya kan? Betul. Makanya Itu di situ kita lihat dia modus dan motifnya ini apa, niatnya apa gitu. Ya, itu Sebenarnya saya juga sudah bilang yang kemarin ketika waktu dia bersaksi di gereja kan ada tuh dia ngomong wakaf loh. Ini dia berarti udah ada niatnya, udah ada sejak awal. Makanya tadi saya coba konfirmasi kepada Ibu karena Ibu saya lihatnya notaris. Makanya saya hanya tanya, bisa nggak kalau Kristen itu pakai kata wakaf menurut Perkaba nomor 8? Tidak bisa. Ya, bisa. Yang kedua, Bisa. Rudi itu tahu perbedaan wakaf dan hibah. Tetapi dia ngeles dengan mengatakan bahwa wakaf itu bisa diberikan ke beberapa orang, sedangkan hibah itu tidak bisa. Padahal bisa nggak, Bu? Secara hukum. Kalau mau hibah ke beberapa orang bisa kan? Kalau hibah bisa, Pak. Bisa penerima hibah itu siapa Ya, saja itu. bisa. Bisa, yang penting Betul dia sekali, yang karena- penting dia cukup umur, Pak. Betul, secara 1388 13 berapa Bu ya perdatanya tuh? Saya lupa juga 1320 ya. 1866, Pak. Oh 1866. Hibah, Oke. Pak. Oke, lanjut Jadi- lanjut Bang MP. Jadi secara ini kan yang kita lagi kejar Ya. deliknya gitu kan. Betul, betul. Nah. Deliknya nih. Dia Sekarang kalau gini, yang Pak. hal seperti ini coba Sekarang kan silakan gini. lanjut Bu coba. Dia kan udah nyerahkan itu. Memang penyerahannya belum sempurna karena belum di hadapan notaris. Tetapi kan ada suatu bentuk hukum meskipun itu di bawah tangan. Yaitu tadi yang Ibu bilang Pasti tadi. sah. Ibu tadi kan Ibu bilang itu ada buktinya yang di foto ya, Ya, itu kan pada saat waktu dia menyerahkan surat itu kan kan ada saksi-saksi yang lain kan. Betul, Bu. Banyak. Bu Lucia, Nah, di sebentar, hadapan Bu Lucia. saksi-saksi yang lain. Bentar, Terus Bu udah itu Lucia. kan ada buktinya, itu kopinya. Nanti kan ada yang ada nanti yang mendukungnya, yang menyempurnakan bahwa itu sudah diambil oleh si Rudi kembali gitu loh. Berarti kan Ya, sudah Bu Lucia, meskipun itu sudah pernah diambil tapi sudah ada penyerahan. Meskipun leveringnya itu belum sempurna, tetapi ada dia berikan gitu loh. Oke. Berarti itulah awalnya kan, awal berbohongnya di situ dia. Tapi ini menurut saya perlu juga dipastikan Bu Lucia sama Bang MP yang katanya, ini kan kita dengar-dengar katanya, karena Ibu Francisca juga nggak begitu paham juga ini. Apakah dulu bentuk penyerahan di bawah tangan itu bentuknya apa? Kita kan nggak tahu juga barangnya. Ini Bang MP juga nanti bisa masuk dari. Ya makanya surat itu Pak, surat itu hukum kan, Pak. perdata Kalau di pidananya bawah ini. tangan itu kan berarti kan surat
surat Ya kan ada sudah nggak gitu dulu Bu? ditandatangani. Itu benar-benar ada apa tidak? Memenuhi Nah, syarat apa enggak? justru karena itu kan kita Ini tanya kan tadi kan, saya kan ada tadi apa jawab di bawah itu saya tanya apakah ada surat aslinya. Yang ya. ibu bilang tadi kan ada yang saya foto surat penyerahan itu isinya apa nanti ibu yang tahu kan, yang isinya kan, Begini, ya kan. aslinya Tapi tunggu dulu. Adek, surat aslinya itu dulu dikasihnya sama kami ya di video. Tetapi setelah kami bertengkar, setelah kami ribut, dia meminta kembali surat itu Iya. ya, dan kalau tidak kan diserahkan sekarang kenapa penuh- bertengkar Pak Bu? Sekarang kenapa bertengkar? Itu dulu yang dicari. Kenapa bertengkar? Itu kenapa kan. bertengkar? Siapa yang mulai pertengkaran gitu kan? Rudi dong. Karena kami Rudi Nah, berarti mengasih kan dia ada niat lain kan? Intinya Iya. dia sudah intinya dia sudah mengawali lebih dulu, sudah memberikan keyakinan lebih dulu. Setelah keyakinan Iya, itu jadi- masuk, Sebentar teman-teman. Kak Lucy coba biarkan dulu Kak Francisca yang bercerita karena teman-teman tuh mau Oke, iya. mendengar. Sebentar dulu ya, kita dengarkan dulu Kak Franciscanya. Jadi Baik, begini, di mata pisau sudah saya terangkan juga. Jadi surat itu dia serahkan di hadapan, surat tanah itu diserahkan di hadapan pendeta, di hadapan jemaat, di hadapan beberapa pendeta, baik dari PGPI, ada satu lagi Pak Renat nggak dari pendeta mana itu, dari API juga, dari API Asosiasi Pendeta Indonesia, begitu juga di hadapan FKUB itu Pak Charles, di hadapan jemaat, pengerja dan tetangga tempat didirikannya gereja. Jadi surat penyerahannya asli itu ada sama pendeta. Jadi yang ada sama aku itu adalah fotokopi yang ku screenshot balik dari apanya si Rudi kembali, Facebooknya si Rudi. Karena sama aku nggak ada lagi pertinggal, karena ya gimana ya, buat apa lagi diurus-urus ini pikiran kami kan. Jadi setelah 60% gereja ini kronologis, setelah 60% gereja ini selesai, maka Rudi mengadakan rapat dengan membuat 6 poin yang harus kami setujui. apa poin itu Bu? Aku yang ingat aja ya, 6 poin itu: satu, lambang gereja GBK Kairos dan sang debaters tidak bisa dihilangkan dari gereja tersebut. Ya, gereja bisa dipakai oleh siapapun untuk pesta-pesta gereja, pesta parsau tahun, dan harus permisi kepada Rudi Yohanes. Apa kegiatan gereja tersebut, baik orang yang mau menyewa atau memakai, harus minta izin dari Rudi Yohanes. Loh itu berarti kan nggak menyerahkan namanya Bu? Ya itu maksudnya setelah selesai, setelah 60% selesai. Sementara waktu penyerahan dia mengatakan bahwa itu gereja adalah gereja GBK Kairos. Kalau selesai nanti GBK Kairos, saya siap ditendang. Jadi di 6 poin itu juga mengatakan bahwa itu harus didaftarkan di notaris. Di notaris, tidak boleh atas nama pribadi, harus nama GBK Kairos. Nanti mana tahu anak cucuku mempertanyakan hal ini dan sudah ada terdaftar di notaris yang bisa saya tunjukkan dan tidak akan menuntut. Dan dia juga saat malam itu dia berbeli-beli juga. Kalau gitu gini, ini GBK Kairos tidak ada menyangkut kepada badan GBI, hanya khusus GBK Kairos, tidak ada, dan ini tidak boleh dimiliki oleh GBI. Karena jujur aja, kalau GBI itu kan harus melapor ke GBI semua kan. Jadi dia tidak mau. Pokoknya malam itu kami alat pembicaraan mengenai yang mau dinotariskan. Dia tetap mengulur-ulur waktu sama kami. Dia mau buat yayasan lah, dia mau buat apa yang lain lah. Jadi datang ke pengerja, udahlah kita dirapatkanlah kembali apakah yayasan kita buat, apakah hak GBI Kairos. Jadi Rudi minta kita tunda lagi seminggu lagi, minggu depan kita mengadakan rapat untuk membicarakan ini.
Tetapi belum lagi ada seminggu dia sudah mengatakan di live bahwa pendeta Hotler Siahaan ini mau menjadikan gereja GBK Kairos ini menjadi milik pribadi. Kami tidak pernah lagi rapat setelah rapat yang malam itu di rumah pendeta Hotler Siahaan. Iya. Jadi Oke, itu oke, makanya. oke. Oke Jadi Bu, oke Bu. tunggu, Jadi tunggu Pak. jadi begini aja lah, Bang MP. Bang MP. Iya. Halo. Oke, Bang MP, ini Bisa saya mau dengar, lanjut ini Bang MP. Saya kira saya sudah menelpon Pak Hotler ya sebagai gembala sidang tadi, Ya, dan ya. beliau karena memang ya memang dia dipakai Tuhan bukan untuk itu katanya. Oke. Ya, jadi dia yang menjadi, padahal sudah aku bilang itu ada hak GBI Kairos. Ya. Jadi Bapak berpikir dulu ya. Sementara ini karena ya memang beliau juga tidak mau terlibat. Mungkin begitu ya Bu Francisca ya, karena beliau waktu itu Dia tidak mau terlibat sekali karena gini, aku takut Kak, karena mulut si Rudi ini kurang ajar. Nanti di live-nya aku dihina-hinanya lagi karena kemarin waktu kasus GB Kairos jujur aja dibilangnya pendeta Hotler Siahaan itu mau menjadikan GB Kairos jadi milik pribadi, dan juga dia bilang pendeta Hotler Siahaan itu juga pendeta utut katanya. Jadi aku Kak trauma, aku Kak dihina-hinanya terus katanya gitu. Oke, Bang MP, ini kalau kayak begini nggak bisa maju lagi Bang ya, nggak bisa lanjut ya kalau para pihak yang iya, yang ini nggak secara yang dirugikan itu siapa? Yang dihilangkan haknya kan ada nih, ya kan? Yang menerimanya hak itu kan ada sebenarnya, ya. yaitu GBI Kairos, ya kan? Seharusnya ini sudah pasti sih ya dapat. Kalau kita lihat dari mensrea, dari lanjut, Bang. seriusnya, dari tujuannya, ini suara saya jelas ya? Ya, jelas Bang. Nah, itu bisa. Makanya sementara ini kita saya menunggu dari pendeta Bapak Gembala Sidang aja, karena saya juga menghormati ya apa yang menjadi keputusannya. Seperti yang Ibu Francisca bilang, ya dia tujuannya nggak mau untuk yang namanya, karena memang misinya bukan untuk itu, ya. Jadi saya hanya mencoba meyakinkan beliau ada hak-hak dari GBI Kairos yang hilang. Nah, Ya. Gimana Bang MP? Maaf. Bang MP kalau ya. Ya, ini maksud saya gini Bang MP, maaf. Kalau yang merasa dirugikan tidak mau maju ya nggak bisa terjadi apa-apa Bang MP ya. betul, karena yang punya hak kan kita nggak bisa yang namanya ini delik aduan. Kalau 372, 378 itu masuknya delik aduan. Jadi siapa yang dirugikan itu ya? Bisa harus saya tanya ya. melapor. Ya silakan. Saya mungkin delay ya. Itu halo? Kairos. GBI Kairos itu, ya GBI Kairos itu sudah berbadan hukum toh. Kalau sudah berbadan hukum, meskipun pendetanya tidak setuju atau tidak mau apa, tapi kan ini kan bukan perorangan kan? Ini kan kan ada pengurusnya, ada organnya di dalam. Ya. Iya tuh, karena ini kan Iya, badan. Bu, betul. Tetapi secara pembuktiannya kan di situ, kalau kita mau ngambil bukti, tentu dari Pak Hotler, Bu. Kalau Pak Hotler nggak mau ngasih bukti, bagaimana? Kemudian dia juga harus menjadi saksi, kan? Itu Kan di situ. Secara memberi kuasa harus. Kan dia juga yang memberi kuasa, dia merasa dirugikan, ya harus dong. Masa delik aduan tidak ada yang merasa dirugikan, kita hantam aja kan nggak mungkin. Yang kedua bisa juga dari para donatur. Donatur bisa. Jadi, donatur itu bisa, tapi secara pertanggungjawaban harus ada audit dulu, ya. Itu karena berbeda lagi konsep. Yang digelapkan apa, bagaimana. Tapi kalau melalui gereja itu seperti yang tadi,
mensreanya jelas, aktus seriusnya jelas. Tinggal bagaimana pengembangan dari lidik ke sidik gitu kan. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah lebih gampang kalau seandainya yang dirugikan GBI Kairos. Tapi kalau para Iya. donatur, mereka menyampaikan dalam penjelasannya memberi tujuannya kepada siapa, kemudian kepada siapa. Nah, itu nanti kan harus ada audit dulu sebenarnya. Makanya ditemukan Tapi, baru Pak, bisa dipidanakan. iya Pak, saya mau tanya nih Pak. Tapi kan itu waktu dia memungut donasinya itu kan dia pakai benderanya gereja kan? Makanya kan orang yakin kan? Pak, dua bendera. Betul Kak sekali. Dua logo Nah, tadi Betul. dijelaskan. Kalau Penipuannya di situ, Kalau- atau penggelapannya di situ. Iya, kalau begitu kita mau pakai yang mana nih, ya kan? Ada BPD, GBI Dur, Pekanbaru ya, BPD, Badan Pekerja BPH, BPD. Ya. Jadi itu adalah organisasi yang sebenarnya bisa untuk melakukan pelaporan karena menyangkut membawa namanya organisasi kan, organisasi Iya, gereja. benderanya kan? Bisa. Bendera gereja ini Pak, Iya, namanya gereja. Bisa. Tapi kan kita akan terhenti dengan bahan pembuktian kan. Jadi Ya. kalau Pak Hotler ini kan terlibat langsung, benar kan? Jadi kalau kita ngomong tentang mana Pak surat-surat bukti-buktinya, kalau mau sampaikan kepada penyidik kan lebih mudah. Tapi ya itu beliau nggak mau ya, kita beban pembuktian kepada kita atau penyidik kan orang yang akan menjadikan tersangka, dia kan nggak wajib harus membuktikan bahwa dirinya benar, tetapi kita yang harus membuktikan dirinya salah gitu kan. Nah, Gini, itu namanya- kalau penipuannya silakan. Brother, berarti kita tunggu dari si Pak Gembalanya dulu ya Iya, untuk ini iya buktinya. Bu. Betul, betul. Tapi Pak, mungkin saya bisa, Pak, mungkin saya bisa menjelaskan ya. Itu kan surat itu kan surat penyerahan itu kan masih belum sertifikat toh, belum Belum. berbentuk sertifikat. Jadi kalau untuk dihibahkan ya nggak bisa. Kalau objek sertifikat itu kan, kalau objek hibah itu harus ada sertifikat, itu satu. Tetapi kalau misalnya dia mau konotaris, mau dinotariskan itu surat, itu harus ada perjanjian sebenarnya, perjanjian penyerahan atas atas suatu surat hak atas tanah yang dalam bentuk ini gitu loh. Tetapi ada dalam satu klausulnya itu memberikan kuasa kepada pihak kedua atau di gereja untuk menghadap notaris gitu loh. Bu Lucia. Notaris ya kan, Bu Lucia. menandatangani meskipun Ya, Bu Lucia, maaf, Bu meskipun Lucia. si Rudinya nggak ada, tapi si Rudinya itu sudah memberikan kuasa ke situ. Jadi yang si penerima pihak kedua itu dia bisa datang ke notaris untuk menandatangani baik penerima hibah maupun pemberi hibah karena sudah ada kuasanya gitu loh. Bu Nah, Lucia nanti tadi, Bu Lucia maaf. kalau untuk hibah itu objeknya harus sertifikat, nggak boleh nggak Bu Lucia, sertifikat. maaf Bu Lucia. Tadi juga kita tanyakan ke Bu Francisca, tapi memang Bu Francisca nggak ngerti. Ini jadi satu perkara tersendiri. Kan kita juga nggak jelas. Ini Nggak, Pak, alas gini hak- Pak, saya kasih alas hak- Pak, saya sebentar, Bu. berikan Sebentar, Bu. pemahaman Sebentar, Bu. saja Pak secara umum. Sebentar ya. Bu, sebentar. Alas hak tanah yang diserahkan si Rudi ini kan nggak jelas juga. Nah, maka tadi saya tanya Bu Francisca, sepengetahuan Bu Francisca, alas hak tanah yang diserahkan itu yang katanya mau diserahkan itu dalam bentuk apa? Apakah girik? Ya, apakah sudah sertifikat HGB atau hak milik atau masih dalam bentuk PPJB atau AJB yang belum dibalik namakan? Ini kan banyak bentuknya Bu, ini kan nggak jelas juga. Ini juga Francisca Begini Pak, Kalau punya AJB pers. ya jelas lah Pak. Ya. Tanpa diapapun kan sudah pergi ke notaris sudah bisa melihat kan? betul. Tapi kita nggak lihat itu. Justru kalau hal semacam tanah itu lebih nggak jelas, itu Rudi pidana, lebih pasti kan yang kita kejar kan pidana. Ya, Betul. jadi Intinya sekarang kalau dia mau keuntungan siapanya. apapun, ya, yang penting ini di sini kan ada yang dirugikan. Nah, dari niatnya dulu, kemudian ke perbuatannya kan sudah jelas. Dia mau hal Iya. apapun, dalam bentuk apapun, ada intinya ada penggelapan dan penipuan.
Kemudian dia menyebarkan informasi data palsu segala macam, itu nanti lagi ada yang berbicara tentang juntonya ya. Tapi kalau Iya. posisi yang dia cari duit ini ya itu sudah ada. Cuma ya makanya saya bilang tadi, pembuktiannya ini yang kita agak sedikit rancu, karena Pak Hotler sendiri sebagai orang yang terlibat di situ, dia kan sebagai pemimpin. Kalau memang ada beberapa jemaat yang mau coba adukan, ya silakan. Tetapi juga harus ada yang namanya berdasarkan dari organisasi, karena dia membawa GBI, ya kan? Betul. Jadi itu bisa. Ya. Betul. Cuma kan kalau Pak, intinya sebenarnya Pak, justru saat ini harusnya diluruskan kan. Ini kan Rudi kan membelokkan, memfitnah Pak Pendeta itu kan. Seharusnya Pak Pendeta kan ya harus meluruskan. Nanti kan dengan coba- caranya harus meluruskan. Gini adik Lucia, nanti itu tugas dari Ibu Francisca dan jemaat untuk Ya. meyakinkan. Jadi saya sudah bilang kepada Pak Hotler, ya, Rudi ini bukan siapa-siapa. Rudi ini hanya pencetus donasi. Tidak ada pergerakannya apa. Semua dari celana dalamnya pun dibeli dari donasi. Ngapain takut, Pak? Oh, saya ngomong apa adanya. Dia kerjanya apa yang terlalu Bapak takuti? Ya, tapi Nggak karena ada. beliau punya hati kasih, ya saya tidak bisa yang seperti itu. Mohon nanti saya coba untuk pikirkan dulu ya, diberikan kesempatan. Ya, saya juga nggak mau nyari-nyari yang bermasalah juga. Kalau memang beliau juga dari hati yang paling dalam belum mau, saya juga nggak bisa Jadi- maksa gitu kan. Gitu. Betul Bang MP. Silakan. MP, Betul, Bang kami MP. besok ada komsel ya besok ya di gereja. Jadi kan pengerja, pendeta, orang-orang tua kan besok hadir nih. Jadi kami akan membicarakan masalah ini besok sama beliau, bahwa ini ya kita kan menuntut hak kita, karena atas nama GB Kairos kan dia minta dana untuk pembangunan gereja itu, bukan atas nama yang lain. Makanya kita harus jelaskan sama Pak Hotler supaya dia memberikan keterangan bahwa dia memang dirugikan sebagai pemimpin atau gembala di GB Kairos. Itu besok kita terangkan sama dia, karena Bapak ini harus menerangkannya pelan-pelan gitu. Jadi dari beberapa pengerja juga kita udah ngomong bahwa mereka juga keberatan juga atas yang dilakukan si Rudi Yohanes ini. Karena jujur aja memang kita diusir bulat-bulat dari bangunan tersebut, dan dia memang jujur aja dia secara live dia membawakan nama GB Kairos untuk pembangunan gereja GB Kairos. Betul. Makanya Iya, Bu. itu kalau Ini- saya kan tadi sudah berbicara dengan Bapak Gembala ya. Saya hargai dan menghormati keputusannya. Sementara Ibu dan teman-teman yang nanti silahkan meyakinkan. Kalau saya tinggal komunikasi aja nanti seperti apa gitu kan. Kita mau pakai yang manapun ya kan, ini urusannya bukan urusan lawyer gitu, tetapi urusannya nanti kepada penyidik. Tinggal 86 aja. Ini ada pembuktian ini dilaporkan seperti ini. Ya gampang lah nanti diatur itu Iya. kalau 86-nya. Betul itu Enggak. Pak Advokat. Ya memang itu. Jadi ini menjadi tugas Ibu Francisca juga beserta jemaat untuk meyakinkan gembalanya supaya kalau memang mau berproses ya silakan maju gitu. Ini urusan internal lah ya. Sejauh bagaimana nanti jemaat dan Ibu Francisca bisa meyakinkan gembalanya untuk maju. Prosesnya memang lama. Mungkin ada biaya. Ini nanti silakan dibicarakan. Nggak ada yang gratis, Bu. Ini perkara hukum, ini biaya juga. Ya Bang MP ya. Jadi Bang MP mewakili bukan masalah itu, bukan masalah duit, Pak. Ya, masalahnya saya ini juga orang yang ngerti, Pak. Kalau untuk rumah Tuhan jangan dibuat seperti itu. Saudara-saudara kita ada yang di luar sana yang mau. Ini tangisan jemaat ini. Jadi Oke, saya bukan oke. ngomong duit, Pak. Kalau untuk 86 dengan ya. jadi tersangka tuh ya aman lah, kita bisa kordi lah ya, hal-hal seperti itu tuh ada hal berkat Oke. lain, Pak. Jadi Jadi gampang lah. Yang Oke, penting gitu. ada yang mau memberikan keterangan dulu itu lebih enakan sih. Oke, Bu Francisca, nanti Ibu juga bilang meyakinkan bahwa itu pro bono nanti itunya masalahnya, Bu ya. Jadi Jadi begini, nanti ada teman-teman saudara-saudara. jadi begini Pak, mata pisau itu
ingin memberikan pelajaran kepada si Rudi supaya jangan kebiasaan menipu orang, menipu Iya, wadah-wadah betul. lain. Betul Bu, Kalau- betul Bu, tapi betul Bu, Nah. tapi itu mesti Bang Wed, sebentar, ada Bang, izin. persetujuan dari Kita dengar gembala gini. sebagai Bang Wed, pemimpin. sebentar. dan Kita dengerin dulu Bu Franciscanya kan. Tadi kan Bang Ya. Bang Mata Pisau ya kan. Nah, sekarang menjadi PR sama Bu Franciscanya, bagaimana Bu Francisca dengan tim ya, dengan tim jemaat atau para pekerja di situ untuk membicarakan kepada, karena ini harus naik kan ke rapat gereja kan. Itu untuk dibahan diskusi sama para pendeta. Nanti Bang MP bisa menginikannya. Itu kalau masalah biaya sih ya kita nggak bisa ini kan ya, karena ini urusan gereja ya, urusan ya rumah ibadah lah gitu loh. Iya, maksudku enggak. Tadi udah diyakinkan, udah disampaikan sama Bang MP itu Iya. pro bono ya Bu ya. Iya, pro makanya bono. itu kalau masalah biaya itu Jadi aku nggak berani nyinggung. nah, ya. Ibu Francisca jangan terlampau semangat juga Bu. Ibu bilang tadi MP-nya itu nggak bisa berproses. Ibu harus bukan begini, ini bicara begini. hukum Bu. Itu tidak bisa berproses. Sebentar Bu, bentar. Ini tidak bisa berproses kalau lembaga GBI belum memberikan kuasa. Ya. Jadi kalau belum memberikan kuasa kepada lawyer itu nggak bisa berproses Bu. Jadi kita semua ingin memberikan pelajaran kepada Iskariot, tapi hukum itu ada prosesnya, ada tahap-tahapannya harus dipenuhi ya. Jadi nggak bisa hanya semangat ingin. Nah ini tugas Ibu nih, berat ini Bu. Saya tahu Pak, tapi biarlah para donatur yang berperkara kepada si Rudi Yohanes. Itu aja. Iya Bu. Kalau donatur nanti lain lagi prosesnya Bu. Tadi kan MP udah jelasin. Ya, Jadi- memang benar. Kalau memang nanti, Beda. Jadi ibu juga jangan terlampau bersemangat, tapi tidak memenuhi prosedur. Nggak bisa Bu, nggak bisa maju. iya saya tahu Pak, saya tahu tuh, saya tahu. Yang saya maksudkan, oke, kalau memang nanti pendeta kami merasa itu agak keberatan, tapi kan saya minta para donatur aja yang beracara ke situ. Mungkin kalau para Bang MP, kalau donatur kalau para donatur tidak rela dananya yang didonasinya kepada GB Kairos sementara tidak peruntukannya tidak untuk GB Kairos. ya, oke. Iya. Bang MP, kalau donatur gimana Bang MP? Panjang? Itu gini ya, mungkin teman-teman belajar dari Agus. Ya, dia harus kembalikan apa yang bukan menjadi tujuannya. Kalau tujuannya untuk yang namanya memperbaiki matanya, ya, maka itu memang sudah menjadi haknya. Tapi untuk yang lain hal, maka dia harus kembalikan. Kalau tidak dia bisa nggak kembalikan, maka dia disebut penggelapan 372. Ya, itu secara, tapi harus ada yang merasa dirugikan. Ya, apakah para donatur ini mereka mau sibuk juga? Ya, itu juga Ya. menjadi pertanyaan. Karena Iya. itu juga delik aduan. Segala hal yang namanya dirugikan itu Iya. pasti yang namanya ya teman-teman harus tahu lah ya, memberikan keterangan tuh kadang membuang waktu. Dan ingat, orang yang memberi donatur, orang yang berdonasi itu bukan orang-orang yang rocok-rocok ya, itu hal-hal yang pasti mereka kalau hanya ini mah 10-20 mah itu biasa gitu kan. Mereka pasti orang-orang yang pejabat ya, dan mereka juga akan sangat sulit ya kalau kita mau temui atau memberikan keterangan. Jadi dipikirkan kalau para donatur itu bisa-bisa aja kalau diberikan kuasa ada beberapa orang gitu. Silakan aja. Saya Oke, kira. jadi itu Bu ya, Bu Francisca ya, prosedurnya begitu. Kalau donatur itu artinya setiap donatur harus memberikan kuasa kepada lawyer. Kedua, nanti kalau sudah jadi LP, masuk ke penegak hukum akan melakukan lidik. Dan para pihak, terutama yang melaporkan, wajib datang untuk memberikan keterangan. Mau nggak donaturnya? Jadi Bu, persoalannya nggak sederhana. Tadi itu dijelaskan Bang MP. Karena donatur-donatur ini kan juga bukan orang sembarangan. Apakah mau menyisihkan waktunya, apalagi ini di Duri ya? Ini nggak tahu nih, lokusnya di Duri Bang MP ya? Iya, pastinya di Duri karena lokus tempus itu juga pasti di Duri semuanya.
yang menerimanya siapa, ya, pasti. Ya, itu Bu Francisca. Jadi memang kalau mau lebih praktis, itu memang Gereja. harus pemimpin gembalanya yang betul. menjadi para pihak yang memberikan laporan. Karena hanya cukup satu. Tapi kalau ibu mau ke donatur, iya Sebenarnya susah. begini juga, ada solusi Pak Wahid. Ya. Ya. Itu yang penting Pak Hotler mau memberikan kepada yang namanya biar BPD, BPH ya, atau BPD ya, GBI itu, Badan Pekerja Daerah kayaknya, Kota Duri apa Pekanbaru, supaya lebih diusut. Ya. Bisa itu sebenarnya. Jadi- Itu membawa nama organisasi. Ya, Tapi jadi nanti- untuk beban pembuktiannya seperti surat-surat, ya diserahkan juga supaya kalau beliau tidak mau untuk yang mengurus, ya minimal dia juga menyerahkan supaya hal-hal yang namanya bukti-bukti itu supaya bisa lebih tertata kan. Dari sini kita tahu dari timeline-nya, ya kan? ya. Gitu saya kira. Nah, jadi itu Bu, nanti tolong bicarakan juga di internal. Kalau mau berlanjut ke proses hukum, nanti udah Ibu tahu lah tadi prosesnya ya. Pertama, badannya itu harus diwakilin oleh Pak Hotler sebagai pemimpin gembala di gereja itu memberikan kuasa ke lawyer. Kedua, harus menyampaikan bukti-bukti tertulis Bu, dokumennya tertulis. Kalau ada saksi-saksi, bila perlu saksi, ada hitam di atas putih, tanda tangan. Ini memang agak ribet ini hukum, ya. Nanti kalau sudah terjadi LP, nanti kan Bang MP sama teman-temannya nggak tahu ada lawyer di perwakilan Bang MP di Duri, ya. untuk Bisa mendampingi. itu diatur. Nah, nanti ini bentuknya kan agak ribet memang Bu, ya harus kita sadarin hukum ini ribet, gitu ya. Jadi nanti dibikinkan LP, disampaikan Bang MP. Kalau ini cukup di Polsek apa harus ke Polres? Itu dimanapun bisa ya, tetapi kalau Resta lebih enak sih ya, kalau Resta Kota Duri ya, Resta Iya. Duri ya, kota ya, ya Polres saya ya? kira Polres lah, ya bisa biar Tergantung. lebih enak lah ya. Nah, tergantung Lokusnya di mana lokusnya? Polseknya tergantung Polsek dong- Mandau. tergantung dengan Bang MP juga di sana punya jaringan ke Polres apa Polsek juga dongan-dongan Bang MP lah yang tahu tuh enaknya di mana. Itu Bu ya. Jadi nanti Bu Ya, siap. setelah masuk LP, nanti penegak hukum akan memanggil para pihak, terutama yang melaporkan dulu, ya. Nah itu nanti kalau penyidik manggil saksi, ya semua nih yang dipanggil pasti statusnya saksi, memberikan keterangan. Itu terserah nanti kepada penyidik. Jadi ada bisa jemaat, tapi yang jelas nanti pimpinan atau gembalanya harus hadir memberikan keterangan Bu ya. Nah, Ibu sampaikan juga kepada yang bersangkutan, kepada beliau, supaya nanti bisa siap-siap. Gitu ya Bu ya. Ya mudah-mudahan sukses lah. Dan gembalanya mau. Kalau kita mau memberikan pelajaran kepada Iskariot. Demikian, saya mau turun dulu lah, udah malam. Permisi ya. Terima kasih. Iya, Terima kasih. Baik, Terima begitu. kasih. Makasih Bang MP. baik, terima kasih Pak Wahid ya. Ya, saya juga tadi juga sudah sempat berbicara dengan Pak Hotler sebagai gembala sidang. Ya, beliau awalnya menolak, tetapi beliau mulai mikir-mikir karena saya sampaikan bahwa Bapak jangan sampai Bapak kalau diam, ya ada banyak hal yang akan dirugikan gitu. Orang-orang yang sudah yang namanya tujuan memberi berkat kepada GBI Kairos, tetapi didapatkan oleh pribadi seseorang. Nah itu menjadi persoalan yang Bapak harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena itu menjadi berkat atau seperti apa. Jadi mungkin beliau juga akan masuk untuk yang saya kira ya karena beliau gembala ya saya juga tidak mau untuk yang ini ya. Saya juga menghormati ya segala keputusan. Jadi itu aja sih. Makanya saya juga nggak yang melebar dulu. Silakan dipikirkan segala sesuatu itu ya karena beliau juga hamba Tuhan. Saya kira punya hikmat dari Tuhan. Ya. Apapun itu kita harus menghormati dan menghargai segala keputusan dari hamba Tuhan ya. Kalau memang dia bilang tidak ya kita mau bagaimana ya itu biar nanti Tuhan yang akan mengurus Rudi ya. Karena
Saya percaya segala sesuatu yang baik akan jadi baik. Kalau memang Rudi mau disikat, pasti ya semua hikmat dari Tuhan. Jadi itu kita juga berpikir juga semua datang dari Tuhan, kembali juga kepada Tuhan. Kalau memang dia mendoakan untuk kembali kepada Tuhan, ya kita mau bilang apa? Kita manusia boleh berusaha, tetapi Tuhan yang menentukan. Ya, jadi saya kira demikian ya, mungkin dari saya. Terima kasih buat Ibu Francisca ya, Tuhan Yesus memberkati selalu atas apa yang menjadi dukungannya kepada teman-teman semua, dan saya pamit dulu ya Bu ya, saya juga mau istirahat. Terima kasih Bang Thank you Mata ya. ya. Saya akan Buat Ibu dokter ya, sama Ibu notaris ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, God bless. Ya, kalau aku sih gitu ya, Bu, sama kayak Bang Mata Pisau ya, tetap Ibu sama para pekerja dan jemaat berkolaborasi sama berbicara pelan-pelan sama Pak Gembala ya. ya. Nanti kita apapun nanti hasilnya kita ini kok, Bu, kita support kok. Nanti kita koordinasi terus lah nanti. Besok Ya. kan kami rapat itu, kami kan ada ibadah. Jadi besok akan saya bicarakan di depan pengerja. Ini semua, mungkin mereka ada juga nonton ini, pasti mereka akan kasih tahu sama pendeta. Kita baik, kita mengasih pelajaran kepada si Rudi Yohanes dan kita meminta hak kita. Itu kan donasi itu kan untuk GB Kairos. Iya betul. Jadi kita akan terangkan itu. Jadi nggak usah takut kalau dia kena bully nanti pasti nggak kena bully. Ya semua kan dia undang-undang. Kalau dia mau kena bully, kita bisa lapor kok. Ya kayak gitu aja. Ibu ngomong baik-baik aja sama Pak Pendeta ya, atau Pak Gembala ya. Nah buat teman-teman ya, hati-hati dalam berlidah kita, percakapan kita, karena kita membawa tujuan kita benar ya, tujuan kita buat Tuhan ya. Tapi kalau sudah kita curangi, maka Tuhan nanti akan murka. Itu ada ayatnya. Saya lupa coba ayatnya di mana itu ya. Itu ada ayatnya. Itu dari saya pribadi ya Bu. Nanti aku sama Bang Leman coba ngomongin baik-baik sama Bang Leman juga ya. Karena dia juga sedikit agak gimana gitu. Iya, dia agak kecewa juga. Juga. Karena kan dia salah satu donatur untuk gereja GB Kairos dan ada beberapa beberapa orang donatur yang juga sangat-sangat keberatan atas yang dilakukan si Rudi gitu. Jadi mereka tidak terima atas kejadian ini, yang mana mereka menyumbangkan atau dana untuk pembangunan, sementara keadaannya begini. Jadi mereka tidak terima atas itu. Malah Ibu Reda itu kan ada menyumbang di GB Kairos. Ya betul. Walaupun seberapa, dia kan disuruh datang, Rudi kan disuruh bongkar. Ya ambillah berapa batu batamu katanya, kan gak enak begitu. Ya kalau aku sih gampang Bu, tinggal ngomong sama Bang Leman, nanti Bang Leman paling gimana-gimananya kita kan satu sepakat sama Bang Mata Pisau sebenarnya. Iya. Ya Bu, saya permisi dulu Bu ya, saya mau turun dulu. Mungkin udah malam. Terima kasih Adik Lucia. Itu saudaraku si Nambela sama-sama. Sama-sama Bu, sama-sama. Salam kenal ya Kak Lucia. Ya. Kebetulan saya di Papua Bu, saya di Papua. Siapa di Papua? Saya di Papua Bu tinggalnya. Domisili saya di Papua. Berapa Ibu Lucia? Nambela. Sama-sama lah kita berusin Nambela ya Dek ya. Kakak juga berusin Nambela. Oh. Tunggu ya Kak. Iya, Kak. Ya Dek ya. Ya makasih Bu. Ya, Ibu, tetap semangat Ibu. Ya, makasih. Salam, jangan turun kau dulu Bu, adikku Lucia. Sama-sama berusin Nambela kita Dek. Gimana Kak? Marga apa suamimu Dek? Oh iya Kak. Marga apa adikku? Aku belum nikah Kak. Ayahnya, jadi Mama di mana tinggal? Mama di Siantar. Dia di Siantar. Tapi sudah meninggal Kak. Ya di mana dulu? Di Siantar kita di Jalan Tualang. Oh, Namboruku kan Siantar dulu. Direktur STM Negeri Siantar, Sinenggolan, Apel Nenggolan, dalam Pane. Oh, saya enggak. Saya merantaunya tuh dari umur 19 saya sudah merantau. Apa namanya? Lulus di Papua. SMA Lulus SMA hukumnya. SMA 3 2.
Saya SMA PGRI dulu, PGRI 10, SMA 2. Oh, Siantar. Iya, Siantar. Mm-mm. S1-nya di apa? S1-nya di Jayapura di Papua. Oh, jadi sama-sama Burnambela kita ya. Iya, Kak. Asal dari, Salam kenal, Kak. Salam kenal, Kak. dari Bakara kan? Opung dari Bakara. Opung dari Balige. Balige, iya. Sama ya. Kakak Purnambela, suami kakak Margada Manik. Oh. Memang Mama ribet, Boruk Tauruk. ribet kali loh Dek dibikin si Rudi nih Dek. Menghina terus. Oh iya, saya juga ikutin dia, Kak. Saya ikutin dia juga. Mm-mm. Ide bikinnya status Facebook dia kan, Francisca, mantan anggota DPR Francisca masuk di dalam room penghujat Islam dan menghujat Islam. Dalam hati aku, kapan lah aku di roomnya MP sama di roomnya Yuli aku menghujat Islam. Aku ngomong nggak ada, malah masalah dia aku omongin, kejahat kayak gitu. Dia kan dia tuh kan suka membenturkan, Kak. Iya. Membenturkan. Jadi dia dibenturkan itu baru dia sembunyi. Iya betul. Dia ini penakut ini. Aku kenal betulnya. Kan diancamnya aku di WA. Ayo kita main buka-bukaan. Ku buka semua aibmu, kata. Buka? Apa aibku? Aku bilang, kau bawa nama orang mati katanya gitu kan. Kau bisa kena pasal berlapis, masalah tentang data pribadi. Dia itu pengacara, kan? Dia masih sekolah hukum. Oh, masih sekolah. Ini apa? Jadi diancam lah ke pasal berlapis. Lakukan apa yang ku bikin pencemaran nama baik. Ku bilang kan kau menghina si Edis TV sama Sofiatul. Kau bilang mereka SSY. Jadi aku bilang, jadi kakak mamamu nggak SSY. Aku bilang begitu. Kecuali ku bilang kakak itu mamamu tidak punya agama, kau keberatan. Itu namanya pencemaran nama baik. Ya kau bawa nama istri pertamaku, kau bilang muslim. Loh, kau kan dia pernah bilang, aku tanya sama kau, di mana itu foto siapa? Foto anakku. Di mana? Di Jawa. Kenapa nggak ikut apamu? Istrimu? Ku bilang. Ya di Jawa, tak mau ikut ke sini tan. Dia muslim. Dia ngomong nggak. Jadi jangan yang sudah dikatakannya itu kayak terbalikkan. Hanya itu aja. Tapi memang betul masalah GB Kairos, memang betul di pranknya kami GB Kairos. Dia bikinlah lagi Francisca mau merobohkan rumah saya. Saya nggak pernah bilang mau merobohkan. Aku bilang di WA grup, itu bukan rumah kau, itu bukan rumah kau. Ya rumah pribadi saya. Kok iri kau? Ngapain saya iri? Itu rumah anak terang. Mana buktinya kalau rumah kau? Iya surat tanahnya. Pas seperti yang kau bilang tadi deh. Surat tanah dia, surat tanah itu punya surat tanah dia kan, atas nama dia. Ya dia membangun rumah anak terang. Itu kan peruntukannya kan untuk anak terang. Betul. Ada nggak malam sama aku? Jadi ada nggak anak yatim di rumah anak terang itu? Kata ada berapa? Ada yang nanya aku. Aku bilang aja yang ada di rumah anak terang itu adalah Rudi Yohanes, istrinya dan anaknya. Aku bilang. Memang ada orang di rumah anak terang, tapi aku nggak tahu entah yatim entah apa, tapi aku tahu Rudi Yohanes, istrinya dan anaknya. Berarti mereka yatim piatu itu. Ya, kan peruntukannya kan ada yang ditunjukkan mata pisau kan di panti, rumah anak terang. Itu kan panti. Jadi ada yang bertanya sama aku ada beberapa. Iya, ya dia anak terang. Berarti modusnya sudah berapa apa ini? Udah nggak tahu lah entah berapa apa. 2 kasus lah anak terang. Jadi suka terang dengan gereja. Apa? Anak terang rumah panti dengan gereja. Iya, anak terang lah itu. Anak terang dan GB Kairos. Selesai dia rumah anak terang. Anak terang dengan GB Kairos beda. Beda kasus itu. Beda tempatnya. Beda. Rumah anak terang sekarang rumah dia. Anak terang itu rumah dia sekarang. Oh, dia juga ngambil donasi dari situ. Iya. Bangun itu. Iya. Terus apa ini gereja itu beda dengan tempatnya dengan itu. Anak terang dengan gereja itu beda. Apanya? Beda tempat. Beda lokasi. Beda lokasi. Oh, rumah anak terang satu kelurahan, tapi beda gang.
Kalau rumah anak terang itu, rumah dia sekarang itu di Pandega, di Jalan Pandega. Kalau GB Kairos yang dibangunnya itu di Jalan Ampera Ujung. Berarti masing-masing cari dia, berarti dia cari dana donasi masing-masing nama. Cari dana, iya. Dulu rumah anak terang, aku ada yang DM aku, rumah anak terang itu mereka donasi juga kok ke situ. Oh, ternyata peruntukannya bukan untuk panti, untuk pribadi. Tidak, pribadi. Kalau dia live itu di rumah anak terang. Iya. Kalau karena ibadah itu di GB Kairos, bekas gedung GB Kairos yang diambilnya itu, yang kami disuruh pindah. Berarti itu GB Kairos itu modus kedua lah ya? Ya, Modus pertama itu rumah terang. ya. Wah, Lengkap itu berarti pakai modus kolam. jangan sampai modus ketiga nanti Edis TV lagi. Jadi ini kan dia bilang kau akan kulaporkan pasar berlapis. Jumpa kita di hari Selasa besok. Saya laporkan ke Polda, silakan. Dalam hal apa? Ya, tapi kan omongannya itu kan nggak mutlak. Dia kan Iya. mau laporan saja. Nanti kalau untuk apa kan polisi kan dia kan Iya, ya, dia ada kekuatan apa untuk? asang-asangnya. Jadi kan aku bilang gini aja, di mana kau? Aku bilang, main kita, aku bilang gitu kan. Apa dibilangnya? Jumpa di polisi aja kita. Asang-asang kau polisi aja, aku bilang gitu. Layani aja kak. Nanti aku lain orangnya deh, tau lah kau. Aku bukan main mulut, kalau memang berani, yang mau itunya ku kejar, itu perangai aku. Aku orangnya kalau memang model-model kayak gitu nggak terima aku. Apalagi sudah membohongi gereja, membohongi kami, kan sakit kami dibikinnya. Iya. Tidak, silakan angkat kaki dari gereja katanya. Mari. Wah. Udah itu dibilangnya lagi begini. Kenapa kakak nggak bilang? Angkat aja tanahmu. Gedung itu kan gedung kami. Nggak dibilang pun Pak, kayak gitu sudah terhina awak dibikinnya. Awak melawan Itu ini kak, gini kak. Itu kan kita menganut hajas horizontal toh, Ya. untuk tanah kan. Jadi kalau tanah sendiri, gedung sendiri. Jadi Ya. gedung itu kan gereja punya, karena dia ngambil. Kakak tadi bilang kan ngambil donatur itu kan, donasi itu kan atas nama gereja toh. Iya, atas nama GB Kairos. Kan dia Ya, kalau berarti kan gedung itu milik GB Kairos, tanah milik dia. iya benar. Kalau mau apa ya ambil tanahmu kan. Itulah. Jadi yang lucunya sekarang dibikinnya di status Facebook dia katanya saya tunggu kau menghancurkan rumah saya kalau berani, katanya gitu. Ih, bodoh kali kawan ini. Kalaupun dihancurkan rumahnya itu kan bukan rumah dia, itu kan rumah anak terang. Biar aja donatur-donaturnya itu aja yang mendonasikan rumah anak terang. Ya. Dan pula aku nggak ada mendonasikan ke situ kok. Ngapain pula aku hancurkan itu? Kalau untuk rumah terang itu biar aja donasinya. Iya. Tapi kalau untuk gereja, ya berarti kan pengurus gereja yang harus melapor kan, karena itu delik aduan kan. Itu makanya kadang-kadang ya jujur aja kita kan masuk ke roomnya ini atau dari TikTok ini, kita kan pingin bagaimana solusinya. Itu kan hak kita. Selama ini kita diam, kan diam kita. Jadi sudah ada yang begini, ada yang mau mendukung kita, maunya ya istilahnya pendeta maunya didukung lah. Karena ini kita mengasih pelajaran kepada Rudy Yohanes. Karena kita ini udah korban kedua kan, itu kan hak kita. Dia minta uang kan, live itu kan membawa nama GB Kairos. Dia ini pasir sudah datang, ini dia terus dia terus bikin live gitu supaya dibantu. Jadi itu aku jujur aja, aku sebagai Kak, tapi ada apanya? Ada bukti videonya nggak dia minta donatur yang menggunakan namanya GB Kairos? Itulah kan. Jadi nanti di YouTube-nya itu nanti kita kayaknya udah mungkin udah dihapusnya, karena dulu kita sering lihat kok
Bawa nama GB Kairos dia. Bawa nama GB Kairos dia. Tapi nanti kita cari YouTube-nya lagi. Bawa nama GB Kairos. Dia aja kalau live inilah GB Kairos, inilah sudah begini. Terus kok sekarang begini aja lah, Dek. Begini aja lah. Jujur aja, dari mana uangnya membangun gereja itu? Tidak donatur lah. Itu dia. Tahun 2020. Donatur tapi donatur tetapi kan donatur itu kan percaya bukan karena percaya dengan si Rudinya, dia percaya dengan gerejanya. Dia yakin memberi itu karena nama gereja bukan nama Rudi. Itu ya, itu Leman itu salah satu donatur untuk GB Kairos dan kawan-kawannya. Dia setelah tahu ceritanya ini mengenai GB Kairos ini, dia sangat kecewa dan dia mau meminta kembali dana dia yang didonasikan itu ke GB Kairos. Jujur ya, dia bilang aku simpati waktu live itu, memang itu untuk GB Ya, tapi kak itu donasinya itu untuk apa? Donatur itu percaya dengan apa dia memberikan? Kan bukan gereja kan? Iya, saat live itu kan dia bilang Bukan kepada pribadi si Rudi kan? bukan. Nah, Itu makanya. itu kami donasikan bukan untuk pribadi si Rudi, tetapi untuk GB Kairos. Ya di situ haknya GB Kairos kak. Tanah boleh aja dia punya, tapi gedung Ya gedung punya GB Kairos lah. makanya di situ. Ya itu dia. Kupikir kalau hadir di sini Leman itu, makanya aku maunya itu Leman itu maunya hadir biar dinaikkan kan, biar bicara. Tapi udahlah, besok aja aku suruh naik aja saat aku live, besok aku suruh naik dia biar dibeberkan semua. Oh, bukti transfer. Itu penipuan itu. Bukti transfer itu bisa seperti bahasa mereka, mereka akan 372 itu penipuan itu. akan ambil rekening koran. Sekarang ada kok rekening koran. Mereka udah ngomong kok rekening koran. Kami akan buka rekening koran kok, buktinya ada kok. Mereka udah ada beberapa yang telepon aku, donatur GB Kairos, donatur donatur Rumah Anak Terang, udah ada kok. Sampai donatur Berarti kan tinggal action aja kan kak? sampai donatur anak Batak pun adanya. Iya. Tidak ada di store dia ke GB Kairos duitnya. Mohon maaf, dia memegang semua keuangan untuk pembangunan gereja. Oh, Dan apa aku tanya, kapasitasnya dia? aku tanya tadi pendeta kami, tahu nggak Pak Pendeta, Pak Gem, berapa semua dana atau donasi-donasi orang untuk pembangunan GB Kairos? Ada nggak pernah dilaporkannya? Apa kata pendeta? Aku tidak tahu sama sekali dan tidak Iya, berarti mencampuri. kan dia menggunakan nama gereja kan atas kepentingannya kan, kepentingan pribadi itu. Donatur nggak bisa tuntut Rudi sebab donasi atas nama GB Kairos. Loh, kok nggak bisa dituntut? Iya, memang dia pengurus kak. Memang dia pengurus, salah satu pengurus di GB Kairos. Nggak pengurus. Nggak, maksud aku, ini Pak Lubis ini ngomong tidak bisa dituntut. Loh, uang ke rekening dia loh, ke BCA, kata yang donaturnya ke rekening dia, tapi dia menyumbang atas nama karena live untuk GB Kairos, tapi ke rekening si Rudi loh, BCA. Kan dia Ya, bikin live itu kan ada nomor rekening dicantumkannya. iya, donasi itu dia mau memberikan itu karena dia tahu itu untuk gereja. Tapi kan saya pikir kalau donasi itu untuk pribadi si Rudi pasti mereka nggak mau. Kalau untuk gereja ya pasti itu gereja, tapi kan kenyataannya kan peruntukannya bukan. Tunggu dulu deh, ini Pak Muhammad Lubis, gereja ada kasih izin Bu? Kau lucu, kau mau nanya dengan pembicaraan dari semula Lubis.
Jelas-jelas dia membangun gereja GB Kairos, membawa nama GB Kairos untuk pembangunan gereja GBI. Ya karena sudah ada izin lah, dan pendeta kami udah percaya bahwa dia membangunkan GB Kairos. Sehingga dia saat live membawa nama GB Kairos, dan donatur mengasih donasi untuk pembangunan GB Kairos dikirim ke rekening Rudi Yohanes. Paham? Tadi pada akhirnya kan bukan GB Kairos yang mau menggunakan kan? Rudi sendiri yang menggunakan. Pribadi dia. Jadi dia itu Nah, itu salah di sini. pribadi dia, bukan yang lain. Kadang-kadang kita udah dijelaskan dari tadi. Kalau baru nambela kalau sekali apa. Itu makanya. Jadi si Rudi ini memang sifatnya apa? Menghujat aja terus. Kak, minta maaf Kak ya, saya udah malam di sini sana 2 jam kan? lebih. Oke. Beda berapa jam Ya, kita, kita Dek? 2 jam lebih duluan Kak. Kita Iya. lebih duluan 2 jam. Oke lah, Dek ya. Sehat-sehat Sini kalau jam Dek 2. ya. Ya. Sehat-sehat, Dek ya. Iya, Kak. Makasih, Kak, ya. Kakak, nomor HP kakak biar kita saling koordinasi ya, Dek ya. Iya Kak ya. Kakak kirim Oke. aja Kak nomor Kakak. Iya, Dek. Ya, terima kasih ya, Dek. Selamat malam, Ya, Dek. ya Kak ya. Ya, Makasih. malam tuh. Tuhan berkati. Amin. Aku turunkan dulu si adik ini. Aku pun juga udah apalah. Aku juga akan turun lah. Udah. Jadi terima kasih kawan-kawan. Berhubung karena sudah hampir jam 12 malam, kita mau istirahat. Mari kita doakan si Rudi supaya bertobat, supaya pikiran terbuka, mengembalikan hak-hak GB Kairos kembali dan di jamaah Tuhan, dan dia tidak ada pikirannya yang lain-lain. Jadi kita sambung besok. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Dari mana bisa kembali kalau ada? Enggak, gini aja. Ya, makanya. Kalau untuk gini Pak ya, supaya kita luruskan ya, kita berikan pemahaman hukum yang benar ya. Kalau wakaf itu kalau misalnya dia berikan kepada masjid, boleh. Itu namanya wakaf. Ya, itu pun Iya. wakaf itu pun itu ada aturan mainnya. Enggak begitu aja. Iya. Daftar Tapi di kalau badan untuk wakaf gereja, kan, Bu? sabar Pak ya, sabar dulu, saya mau jelaskan dulu. Tapi kalau untuk gereja bisa juga, itu kan gereja itu kan badan hukum toh, itu kan badan hukum, gereja bisa, si penerima hibah bisa juga kepada person, kepada pribadi bisa. Bukan. Sebentar, kita kasih clear Bu. Bukan wakaf kan kalau ke gereja, hibah Bukan. kan? Iya. Nah, itu yang harus dikelirkan supaya kita ngerti nih teman-teman. Wakaf tidak dapat dibenarkan dalam hukum positif di Indonesia. Melalui Perkaba nomor 8, itu hanya ada 8 akta kalau untuk PPAT. Benar nggak Bu? Betul, tetapi gini Pak, gini ya, karena ini kan persoalannya kan ke antara Kristen dengan Kristen toh. Kalau Kristen dengan Kristen atau pribadi dengan pribadi itu namanya hibah. Tapi kalau untuk masjid atau untuk rumah ibadahnya Muslim itu Kita nggak wakaf ngomong namanya. masjid Bu. Kita fokus, iya. Kita lagi ngomong Rudi menyerahkan wakaf, bukan hibah Bu. Ya, dia Bukan, mau wakaf. iya bukan hibah. Ya wakafnya kemana? Jadi iya mau ke gereja bisa atau tidak kan tidak bisa Nggak Bu, bener bisa. nggak? Saya sudah katakan itu. tadi nggak bisa. Wakaf itu nggak bisa. Itu stop, Bu. Jangan bilang bisa ke masjid, bisa ke apa. Karena nggak ada aturan Gini secara Pak, hukum gini Pak, positif. gini. Ini kan sekarang kan kita ini kan bicara masalah gereja.
Makanya saya batasin untuk gereja Kenapa itu ngomongin adalah kita ke hibah. Tetapi masjid? untuk Supaya- masjid itu bisa itu wakaf gitu loh. Tapi wakaf Iya, itu juga kita ada lagi ngomong turunannya. masjid. Tapi sekarang persoalan sekarang kan ke gereja kan. Kalau ke gereja Iya, nggak bisa. Bisanya tuh hibah. Ya. Sebentar saya tengahin. Jadi benar Bu. Acara debat antara Islam dan Kristen ya teman-teman ya. Ya, walaupun acara ini hanyalah acara diskusi ataupun acara debat antara Islam dan Kristen, tetapi memang ada banyak pihak begitu yang merasa bahwa acara Edis TV ini seperti acara hujat-hujatan, padahal saya hampir-hampir saja bosan untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang Islam untuk menunjukkan di mana saya melakukan penghujatan. Ya, ini yang saya tidak sampai habis pikir ya. Nah, teman-teman sekalian, saya itu sudah berpengalaman ya dengan berdebat dengan orang-orang Islam. Ketika saya berdebat dengan orang-orang Islam dan saya mengeluarkan statement-statement yang isinya itu mungkin mengagetkan orang-orang Islam, itu menganggap bahwa saya itu melakukan penghujatan. Padahal apa yang saya katakan, apa yang saya ucapkan itu memang ada di dalam literasi orang-orang Islam sendiri. Namun sangat disayangkan ya, karena kebanyakan dari orang-orang Islam itu tidak pernah mengerti apa isi yang tertulis di dalam kitabnya sehingga mengatakan saya menghujat seperti itu. Oke teman-teman ya, tanpa berlama-lama lagi, saya mempersilahkan bagi teman-teman yang ingin naik ya. Kali ini tema kita itu tidak membahas masalah diskusi lintas iman dulu ya, tetapi masalah tentang bagaimana sesuai dengan tema ini ya. Karena memang mereka tidak mampu mengalahkan saya dalam satu perdebatan, karena memang mereka tidak sanggup untuk mematahkan argumen-argumen saya, sekarang segala macam cara dilakukan begitu untuk mendeportasi Edis TV. Ya. Nah, tetapi teman-teman ya, ini saya mau cerita dulu ya, nanti teman-teman bisa menambahinya seperti itu. Tapi sebelum kita mulai ya teman-teman, seperti biasa jangan lupa teman-teman untuk tap-tap layar, share, bagikan siaran ini kepada siapa-siapa saja yang kalian anggap perlu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk meng-cut begitu, memotong bagian-bagian penting tertentu, kemudian Anda simpan, Anda save, dan Anda post di media sosial Anda sehingga semakin banyak orang yang menerima kebenaran. Nah, tema kita hari ini yaitu bukan debat ya, bukan debat agama, tetapi tema kita hari ini itu agak sedikit unik nih. Tema kita itu adalah sekarang ini teman-teman, segala macam cara, daya upaya itu dilakukan untuk mendeportasi Edis. Baik ya, kita akan naikkan ada Abdul Majid. Oke, baik, Abdul Majid, kita berikan kesempatan kepada dia. Apa yang mau dia sampaikan? Silakan Abdul Majid. Ada Muslim. Ini Anda lagi di kamar mandi atau bagaimana nih Abdul Majid? Maaf Bang, saya ini sambil kerja, ingin ketemu sama Bang Adis saya ini. Sudah Iya, lama tapi ada suara berisik sekali Bang. Mungkin nanti ya. Iya, Oke. Maaf ini di kerjaan. Oke, Ini baik di saya kerjaan. turunkan. Ya teman-teman gini. Teman-teman kalau teman-teman mau naik ya, coba teman-teman pastikan
membuat kenyamanan dulu. Supaya ketika Anda ngomong tidak terdengar suara background yang berisik. Atau ketika saya berbicara, Anda mendengar perkataan saya. Begitu ya. Yuk silakan. Misalnya Anda persiapkan diri dulu kah, gimana, begitu ya. Oke, saya kasih naik ada Anwar. Anwar. Oke, Anwar, silahkan. Apakah? Jadi, Waduh, macet-macet ini Bang Anwar ini. Anda Muslim, Bang? Anwar. saya Kristen asli. Oh iya, tapi harus nyalakan kamera ya, Bang Halo. Anwar ya. Oh ya, saya hanya informasi aja. Iya, tapi wajib menyalakan kamera, Bang Tapi Anwar, lagi di kerjasama channel Edis dengan TV. Rudi Iskariot. Sebentar, Bang Anwar. Bang Anwar, kalau Bang Anwar naik ke channel Edis TV atau siapapun, itu wajib menyalakan kamera. Oke, baik. Nampaknya dia tidak dengar ya, teman-teman. Oh ya, gimana caranya? Baik, saya turunkan dulu ya. Saya lanjutkan yang lain. Teman-teman, ini sekedar pengumuman ya. Kalau teman-teman mau naik, pastikan teman-teman itu menyalakan kamera. Itu dulu ya. Seperti itu. Nah, saya mau berbagi cerita, tapi nanti ya kalau sudah banyak orang, saya nanti akan cerita sesuatu. Kenapa Edis TV itu tidak live? Ada apa sebenarnya? Nah, nanti saya mau cerita, teman-teman. Tapi sebelum itu, saya akan mau naik-naikkan dulu saja ini orang-orang ya. Mereka mungkin ingin menyampaikan sesuatu atau bagaimana. Baik. Saya kasih naik ada Villa. Sebentar. Villa Abigail. Oke, baik. Saya kasih naik saja Villa Abigail ya. Villa. Ya. Ya. Villa. Halo. Ini kemarin. Sebentar. Villa Abigail. Saya mau tanya dulu sebelum bicara. Saya mau tanya dulu. Ini kadang Anda bicara ini tidak ada remnya. Begini. Ya. Villa Abigail. Kemarin kamu kan pernah naik ke sini. Ya. Kemudian kamu menerima pesan apa di pesan-pesanmu? Ya, ada yang negatif, ada yang positif sih. Ada yang support juga. Kata jangan terlalu vulgar gitu. Ya, Hati-hati. begini, Villa Abigail. Ya. Di sini yang perlu saya kasih tahu sama kamu, channel Edis TV ini bukan ajang untuk membagikan kebencian kepada sesama. Ya, kita sebagai sesama umat manusia tanpa memandang agamanya diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk saling mengasihi. Betul. Nah, channel Edis TV ini itu bukan channel untuk memusuhi orang. Channel Edis TV ini adalah channel untuk diskusi ataupun debat antara Islam dan Kristen. Di mana banyak orang-orang Islam, mereka itu mengatakan sesuatu atau mempertanyakan sesuatu kekristenan seperti itu tanpa dia sadari bahwa apa yang dikatakannya itu sebenarnya salah seperti itu. Betul. Dan itu kalau dibalikan kepada mereka itu sebentar aduh jatuh ini sebentar ya. Kayaknya lemnya udah oke. Dan itu kalau dibalikan kepada mereka itu mereka suka marah-marah. Saya kasih contoh ya, Ya. Kita kan sering dengar nih orang Islam ngomong, Kristen, ngapa kau tuhankan manusia? Mengapa kau menuhankan Yesus? Begitu. Betul. Itu kan pertanyaan dan sekaligus komplainnya orang-orang Islam terhadap kekristenan, betul? Betul. Nah, giliran dibalik, hei Islam, kenapa kamu menyembah manusia? Kenapa kamu menuhankan manusia? Kenapa kau tuhankan Muhammad? Nah, mereka marah. Nah, ini yang saya suarakan begitu loh. Channel saya bukan channel hujat-hujatan. Itu yang harus kamu mengerti dulu ya. Jadi, saran saya kepada Villa Abigail, belajar dulu, nonton, ikuti dulu channel saya ini membahas apa. Begitu ya. Ya saya udah paham kok, udah sering lihat, udah tahu, udah ngerti.
Oke, baik. Terima kasih Villa Abigail. Belajar terus yang banyak ya. Baik, saya turunkan dulu Villa Abigail. Ya, ya. Karena dia teman-teman kadang dia bicara lost control begitu ya. Bukan apa-apa, saya memikirkan apa nanti yang terjadi kepada dia gitu loh. Saya ngomong berdasarkan fakta saja. Makasih Kak Erna. Saya ngomong berdasarkan fakta, saya ngomong berdasarkan hadis, berdasarkan Quran saja. Saya ini sudah dihargai 3 miliar. Apalagi ngomong tanpa berdasarkan fakta. Begitu ya teman-teman ya, oke? Sekali lagi nih teman-teman ya, sekali lagi teman-teman, saya nanti akan bercerita, Bang Edis, kenapa tidak live sampai berhari-hari, sampai 3 hari? Kenapa baru hari ini live? Ada nanti yang mau saya sampaikan. Nah, saya ingat tuh orang ini teman-teman. Saya ingat. Ini. Ini lagi. Bagaimana? Apakah ada gondrong tak bercelana? Nah, sudah beda bahasanya kan? Sudah beda bahasanya. Tapi saya mau tanya dulu. Bang, abang ingat sama saya, Bang? Abang ingat nggak sama aku? Ingat. Kejadian saya masih ingat. Dulu sekitar bulan 9, karena saya masih ingat, saya di tempat itu adalah bulan 9, bulan September, tahun 2024. Abang pernah ngobrol dengan saya. Kayak begini juga nih. PK begini. Abang kan senang PK. Oh, lempar dulu pisang itu. Ini Kak. Nah, waktu itu mau pakai match? Gas. Oke, saya pakai match dulu ya. Baik, mau saya pakai match dulu dia. Baik. Ini ada ini. Bentar. Bang. Biar abang mungkin belum tahu banyak tentang saya, tapi abang cari informasi nggak? Karena setelah itu viral di mana-mana. Cari. Oke, akhirnya abang cari tahu. Oh, ini ternyata orang Kristen dan dia sering debat lintas agama gitu bang ya. Oke, pasti juga abang banyak nerima inbox ya. Banyak bang, istilahnya netizen adalah. Pas selesai kita main netizen banyak. Oke, gini bang, waktu itu kita sedang. Tapi tunggu dulu, suruh dulu penonton abang masuk dulu kemari. Aku kan gak penonton. Itu aja terus yang abang bilang dari dulu. Bang, gini, yang dulu saya bilang sama abang itu, kita itu membahas mengenai bagaimana menghadapi istri sebagai Anda seorang muslim, betul? Bang, tunggu bang. Tunggu. Aku tengok dulu istriku nonton gak? Soalnya kemarin pas kita live itu, pulangnya, dibilangnya gini, kau betul kau rupanya mau bini 2 kau. Tunggu, bentar, aku tengok dulu. Bentar. Oke, lanjut. Tapi benar nggak bang, bahwa dalam agama Islam itu, memang dibolehkan Anda itu tambah istri? Boleh, kalau itu boleh. Boleh kan Anda tambah istri. Kemudian, boleh nggak dalam agama Islam itu, Anda kalau pergi, kemudian Anda di jalan begitu, Anda nikah selama 2 hari dengan mahar 500.000, boleh nggak? Nikah 2 hari dengan... Ku jawab ini. Sesuai ajaran agama Islam, boleh nggak? Oke, ku jawab. Tapi ku jawab masa gipnya tempatmu semua. Aku pun mau lah. Ini dari dulu abang ini itu aja terus bang. Coba dulu bang. Sesuai dengan Al-Quran, boleh nggak Anda nambah istri dengan duit yang Anda miliki? Jadi gini ya. Ya Allah, paus tengok kan, paus kan di situ kan. Kayak gini aku jadi menjawab pun aku jadi lemas aku menjawab. Meteor lagi situ. Alah, tapi ku jawab ya, nggak apa-apa. Ini ku jawab ya. Kalau dari segi muslim, kan paus lagi. Cuman aku mau menjawab kayak gini, paus lagi. Rudi Iskariot nanti semakin menjual diri. Makasih Kak Ceki. Terima kasih Kak Ceki. Makasih. Ku jawab ya, woi. Banyak kali orang baik di situ, woi. Ku jawab ya, ini ku jawab. Aku gini ya.
aku bisa main sama Bang Edis, ini suatu penghargaan besar sama aku yang pertama. Yang kedua, Bang Edis mesti ingat sama aku, salah satu luar biasa lebih dari koin, lebih dari gift. Karena dia mesti ingat. Serius, aku nggak bohong. Jadi Bang, ini ku jawab. Kalau dari segi Muslim, ya, punya dua, itu boleh. Asalkan nikah kita bilang sesuai Islam atau sah. Yang penting kita menjauhi dari zina. Kalau abang pertanyaan abang tadi, bisa nggak dengan uang 500.000 nikah 2 hari? Kalau dia nikahnya sah, sesuai ajaran Islam, pakai istilahnya ijab kabul, sah-sah aja Bang. Itu menurutku, sepengetahuanku. Jujur abang orangnya. Karena tidak sia-sia waktu itu saya guru ya Bang kan dengan menggunakan Al-Quran. Karena memang ayatnya. Tapi berantem aku Bang, pulang biniku. Tapi kan memang ada ayatnya Bang. Ada ayatnya di dalam Al-Quran. Bahwasanya engkau boleh. Bang, dihalalkan bagimu untuk mencari wanita-wanita. Tapi abang banyak kali abang dapat paus Bang. Aku kayak gini aku nggak bisa. Iya, artinya maksud saya gini Bang. Yang mau saya sampaikan dalam agama Islam Bang, bahwa dengan uang yang Anda miliki, Anda boleh mencari istri-istri. Oh, hiburannya Pak Bos. Betul? Apa? Bahwa dengan uang yang abang miliki, abang boleh menambah istri, mencari istri-istri. Bukan untuk berzina, tetapi untuk dikawini, betul? Dinikahin Bang. Untuk dinikahi, walaupun hanya 2 hari, betul? Betul. Jadi teman-teman, ketika saya berbicara seperti ini, banyak orang yang marah dengan saya. Begitu loh. Oh, nggak bisa. Kalau menurutku ya. Kalau menurutku ya, karena gini, intinya kalau kami di Islam ini, di Muslim, menghindari yang namanya zina. Serius. Oke, untuk menghindari yang namanya zina, berarti kan harus nikah, betul? Walaupun hanya 2 hari, betul? Bang, sambil cerita Bang, aku sambil jujur aja Bang, aku sambil saya terima. Saya terima. Nggak masalah, saya terima. Artinya Bang, aku udah bisa biobat Bang. Oke, artinya berarti sekalipun Anda menikahnya 2 hari ataupun selama 5 jam, sah ya? Kalau dia ijab kabul Bang, sesuai ajaran Islam itu sah. Iya, walaupun misalnya gini, abang pergilah ke puncak Bogor, oke? Bang, paus, di sini taping paus. Bang, jangan pikir paus dulu sebentar. Bang, kalau Anda pergi ke puncak Bogor, oke, Anda punya uang 500.000, istri di rumah. Tunggu dulu, ini kita bukan debat ya. Ya, kita diskusi nih. Diskusi guys. Ya, Oke, baik. Jadi kalau misalnya Anda punya uang 500.000, Anda sudah punya istri, kemudian Anda pergi ke puncak Bogor, di sana ada perempuan, punya wali, ada orang tuanya, ada ininya. Memang perempuan itu memang seperti itu kerjanya. Dia menerima yang namanya kawin kontrak. Berarti sah ya dinikahi di situ ya, selama 5 jam sah. Kalau dia memang syariatnya tetap kita menggunakan ijab kabul, sah Bang kalau menurutku. Iya, memang seperti itu Bang. Di puncak Bogor kan begitu, ijab kabul ada. Ada ijab, ada kabul, ya kan? Orang walinya juga ada di situ, ya kan? Ya enggak? Nah, artinya pernikahan itu sah. Sekalipun setelah 5 jam setelah itu dibayar dengan mahar 500.000, kemudian diceraikan, maka hari ini kita bercerai, sudah selesai karena nikahnya hanya 5 jam. Sah ya? Sah. Nah, itulah Bang, itulah yang dimaksud di dalam Al-Quran itu sebagai nikah mut'ah. Ngomong ahnya itu jangan terlalu diresapi Bang. Ya, namanya nikah mut'ah, oke? Nah, itu memang diajarkan Bang oleh Muhammad. Seperti itu, makanya lagi kita mampu dan kita menghindari zina. Iya. Betul Bang, menghindari zina. Jadi Bang,
Abang di rumah ada istri. Ya kan? Lalu tunggu, abang pergi ke tunggu Puncak sebentar. Bogor. Di Puncak Bogor tunggu lihat sebentar. perempuan cantik. Ya nikahi saja bang 5 jam 500.000 maharnya. Hah? Di Bogor itu apa namanya? Namanya Puncak, di Puncak Bogor. Itu terkenal itu bang. Ceki. Bahkan sampai ada filmnya bang. Namanya Kawin Kontrak. Makasih bang Toyo. Pernah dengar istilah Iya, kawin kalau kontrak? ya kalau filmnya aku ada. Film Kawin Kontrak itu terinspirasi dari dalam Al-Quran. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 24. Sebelah aja gereja. Aku mana? Bang, tapi bang gini, sekarang udah banyak nih yang bang, sekarang sudah banyak nih bang yang meragukan keislaman abang. Tapi saya tanya, abang Muslim kan? Alhamdulillah Muslim aku bang. Coba bang bacakan satu ayat dalam Quran. Bang. Kita mau dengar. Kita mau dengar satu ayat dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Paus dulu, bacakan. Nggak mau laku. Nah, bang, jangan pause-pause. Lanjut bang, lanjut. Lanjut bang. Enggak lah. 5 topi nggak apa-apa. Kalian ragukan, lucu kalian ragukan pula. Jadi agama. teman-teman ya inilah teman-teman ya, kalian menjadi saksi bahwasanya walaupun orang menuduh saya mengatakan settingan segala macam, tidak teman-teman ya, tidak. Dia ini benar-benar seorang Muslim. Saya pernah ketemu dengan dia seperti ini setahun yang silam, betul? Nah, betul. Iya, saya masih ingat bulan September saya ini diskusi dengan dia, bulan September. Masih ingat sekali saya. Jadi kawan-kawan Bang Edis TV, teman-teman Bang Edis TV, buat followersnya, penontonnya, penghujatnya, aku bisa ngobrol lagi sama Bang Edis, lebih besar berharga dari koin. Serius, kenapa? Bang Edis masih ingat aku, bulannya, masih ingat cerita kami. Itu lebih berharga dari koin loh, serius sama aku. Jadi kalau aku minta gift segala macam itu hanya lelucon, tapi kalau ada ya syukur alhamdulillah. Oke, baiklah bang, baiklah. Oke bang, mungkin lain kali kita ketemu lagi bang, karena ini saya ada mau bicara dulu yang penting ya bang ya, Bang Pentol Medan. Bang, kasih aku 1 match lagi, suruh penonton abang. Sudah bang, sudah. Ini ada penting. Nanti kita bisa ngobrol lagi bang ya. Terima kasih Bang Pentol Medan. Oke, makasih bang ya, makasih bang. Iya, dia Muslim teman-teman, dia Muslim. GT, makasih GT. Oke, teman-teman ya, kembali ke asal. Jadi teman-teman ada satu tema memang yang sedang mau kita bahas, itu mengenai segala macam cara itu dilakukan untuk mendeportasi Edis TV, mendeportasi saya. Nah, biar teman-teman tahu cara apa. Jadi teman-teman, mereka ini akan menggunakan segala daya upaya termasuk cara-cara yang culas ataupun cara-cara yang curang. Begitu. Nah, jadi teman-teman, kita sama-sama tahu ya bahwa tidak salah. Saya kalau memberikan satu julukan itu benar. Saya itu kalau memberikan satu informasi atau satu julukan itu selalu saja setelah melewati yang namanya observasi yang mendalam, kemudian bukti-bukti yang nyata seperti itu. Makanya setiap saya mengeluarkan satu statement, selalu saja statement saya itu terbukti kebenarannya pada akhirnya. Nah, kenapa saya memberi nama Rudy Iskariot? Karena memang saya dapati dia itu bertabiat seperti Yudas Iskariot. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa ada banyak video begitu yang dikirimkan kepada saya dan saya pun menonton sebagiannya secara live. Bagaimana Rudy Iskariot itu akhirnya memang menjual dirinya itu kepada para Muslim begitu. Dia menjual dirinya dengan harga yang murah, bahkan Rudy Iskariot dimaki-maki sebagai Rudy Iskariot pun dia tertawa. Karena memang dia sudah tidak menganggap atau tidak melihat dirinya itu sebagai sesuatu yang bernilai begitu. Sehingga akhirnya dia menjual dirinya atau melacurkan dirinya
kepada orang-orang Muslim seperti itu. Ya, konon kabarnya dia menerima bayaran begitu sampai 2 miliar, walaupun nanti akhirnya dia ditipu begitu. Ya teman-teman ya, jadi Rudy Iskariot itu karena kebenciannya yang sangat mendalam kepada saya, karena memang dia tidak bisa lagi mengalahkan saya dalam sebuah argumen, karena dia tidak bisa mematahkan argumen-argumen saya dan membantah atau membuktikan statement-statement saya itu salah, maka dia mencari cara yang culas, mencari cara yang curang, yaitu untuk mengajak orang-orang Muslim atau memprovokasi orang-orang Muslim untuk membuat laporan-laporan palsu, ya, melalui satu website yang kalian sendiri sudah pada tahu website apa. Nah, di website itu orang-orang Muslim yang berusaha untuk memulangkan saya ke Indonesia, orang-orang Muslim yang ingin supaya saya sampai Indonesia dan dipersekusi, mungkin akan dieksekusi atau apapun lah yang mereka akan lakukan kepada saya, yang pasti sudah dipolisikan dan dipenjarakan. Mereka akan membuat laporan-laporan apa saja. Ya, mereka akan membuat laporan-laporan palsu. Mereka akan membuat cerita-cerita bohong pada laporannya itu. Mereka akan berbondong-bondong membuat laporan itu. Sehingga apa? Sehingga itu akan membuat sebuah attention, akan membuat satu perhatian khusus. Ini orang siapa ini? Edi Sidabutar ini siapa? Kok banyak sekali orang membuat laporan kepada orang ini, terhadap orang ini, bahwa dia adalah pelaku kejahatan, bahwa dia melakukan ini itu. Karena kalau hanya laporan kan bohong-bohong saja kan bisa. Nah teman-teman, ini saya jujur saja, itu berimpact. Teman-teman, itu berimpact kepada saya, itu memiliki satu dampak kepada saya untuk saya itu dipulangkan ke Indonesia. Karena dikatakan bahwa saya ini adalah seorang pelaku kriminal dengan segala macam laporan yang mereka buat. Nah teman-teman, karena saya satu orang, ini teman-teman nanti ini kan, karena saya satu orang, maka saya mungkin harus balik kamera saya ya. Nih. Nah karena saya satu orang teman-teman, maka memang ini akan sulit. Bagaimana bisa katakan sulit? Maksudnya sulit gimana Bang? Sulitnya itu begini, karena saya itu sendirian, sementara yang menuduh saya itu ada ratusan bahkan ribuan orang. Pasti ribuan orang melawan satu orang, keterangan satu orang melawan keterangan ribuan orang, itu pasti keterangan yang satu orang itu salah. Tetap nggak kuat. Saya kasih contoh begini. Anda adalah seorang, taruhlah Anda seorang apa begitulah, terserah lah, seseorang begitu di satu desa begitu. Kemudian ada 1000 orang membuat laporan bahwa Anda itu mencuri mangga. Ya. Anda buat, ada 1000 orang atau 2000 orang membuat laporan bahwa Anda mencuri mangga. Atau ada lagi laporan yang mengatakan bahwa Anda koruptor begitu. Maka orang akan percaya terhadap laporan yang 1000 orang daripada mulut Anda sendiri. Itu pasti. Karena yang 1000 orang akan menang melawan yang satu orang. Nah bagaimana caranya teman-teman? Caranya bagaimana? Edis TV kan ada juga pengikut. Edis TV kan ada juga para penontonnya. Edis TV juga kan ada juga para pembelanya teman-teman. Nah makanya teman-teman, ini nanti saya cerita ya, Ini nanti teman-teman saya akan membuat, atau teman-teman sendiri yang di sana, untuk membuat satu gerakan teman-teman, gerakan Save Edis TV. Ya, teman-teman bisa nanti membawa spanduk, ya, teman-teman nanti bisa membawa tulisan untuk gerakan Save Edis TV, bahwa
ada banyak sekali orang-orang Islam yang bekerja sama untuk membuat laporan-laporan palsu agar Edi Stipi dideportasi dari Amerika Serikat. Nah, gimana caranya? Nah, ini caranya teman-teman harus kalian buktikan dengan tindakan yang nyata. Salah satunya bagaimana caranya? Nah, caranya itu adalah memberitahukan kepada kalau teman-teman yang di Jakarta ya, ataupun yang di Surabaya, kita itu kan ada di sana kedutaan. Ya, di sana ada kedutaan, karena pihak kedutaan itulah nanti yang akan memberikan informasi ke sini. Begitu. Misalnya begini. Misalnya Anda tinggal di negeri Konoha. Ya, di negeri Konoha itu ada pasti kedutaan sini di sana. Tahu kan yang saya maksud ya? Pasti ada kedutaan di negeri Konoha itu. Nah, di sanalah kalian nanti teman-teman memberitahukan di situ kepada dubesnya. Ya, memberitahukan kepada kedutaan besar tersebut bahwa Edi Stipi itu sedang Muslim sedang menggunakan segala macam cara supaya Edi Stipi itu dideportasi. Ya. Termasuk cara-cara palsu ataupun cara-cara licik dengan membuat laporan-laporan palsu kepada imigrasi, begitu. Nah, jadi teman-teman caranya adalah harus ada satu gerakan untuk menyampaikan. Beda, kita tidak unjuk rasa ya. Kalau yang suka unjuk rasa atau demo itu kadrun. Nah, sedangkan kita bukan unjuk rasa, tetapi kita beritahu atau kita memberikan informasi kepada kedutaan besar bahwasanya Muslim ya dengan segala macam cara, ya Muslim tertentu maksudnya ya, tidak semua Muslim karena sebagian Muslim pun mendukung Edi Stipi. Itu melakukan segala macam cara untuk mendeportasi Edi Stipi. Jadi teman-teman bisa berikan spanduk, tulisan begitu ya, Save Edi Stipi from deportation, ya kan? Kemudian ya Save Edi Sidabutar, Edi Stipi, bahwa Muslims membuat laporan palsu ya kepada immigration supaya Edi Stipi dideportasi dan lain sebagainya. Ya, begitu teman-teman. Bagaimana nanti koordinasinya? Mungkin saya nanti akan menunjuk beberapa orang ya supaya teman-teman nanti tentukan tanggal atau kapan gitu ya, supaya teman-teman bisa memberikan informasi gitu. Jadi teman-teman mendengar ya tadi suara saya ya. Oke. Nah, jadi teman-teman sehubungan dengan banyaknya ya laporan-laporan palsu, sehubungan dengan banyaknya email atau apapun yang dilaporkan kepada imigrasi supaya saya dipulangkan karena saya ini adalah pelaku kriminal, karena mereka melaporkan tentu saja bohong-bohong, segala bohong dilaporin. Edi Stipi begini, Edi Stipi begitu, Edi Sidabutar itu ini, Edi Sidabutar itu. Palsu semua laporan itu ya. Jadi teman-teman juga harus bergerak ya. Ya. Bisa lewat email juga, bisa juga melaporkan juga ke tempat yang sama dengan kata-kata yang seperti saya bilang tadi. Ya, bahwasanya yang terjadi sesungguhnya adalah bahwa orang-orang Muslim tersebut memang diprovokasi oleh Yudas Iskariot alias Rudi Iskariot untuk melakukan itu. Ya, untuk melakukan segala macam daya upaya supaya Edi Stipi dideportasi dan dia akan mengalami satu hal yang sangat membahayakan ya. Mereka akan mempersekusi Edi Stipi, mereka akan memanjarakan dan bisa saja mereka akan membunuhnya seperti itu. Nah, itulah yang harus teman-teman suarakan. Ya. Nah, bagaimana nanti tekniknya? Pokoknya teman-teman bisa. Seperti yang saya katakan ya, di Konoha itu ada yang namanya tempatnya seperti itu. Perwakilan. Jadi
perwakilan dari negara ini itu ada di Konoha juga. Nah, begitu. Jadi disitulah teman-teman memberikan aspirasi. Tapi ingat kita, teman-teman, kita adalah orang-orang Kristen. Kita tidak demo, kita tidak unjuk rasa, tetapi kita sampaikan. Wahai kepala ini, begitu ya, bahwasanya ada seseorang yang bernama Edi Sidabutar ya di negaramu, bahwa ada seseorang yang bernama Edi Sidabutar ataupun Edi Stipi di negaramu, dia adalah seorang Kristen yang sering berdebat dengan orang-orang Islam, yang sering diskusi lintas agama. Tetapi orang Islam menganggap debat atau diskusi lintas agama yang dilakukan itu sebagai penistaan, padahal sesungguhnya apa yang dilakukan Edi Stipi itu hanyalah menjawab atau hanyalah mendebat orang-orang Islam. Itulah yang bisa kita lakukan, teman-teman. Tetapi orang-orang Islam menganggap itu sebagai penistaan agama, sehingga orang-orang Islam, banyak orang-orang Islam mencari daya upaya untuk membuat laporan-laporan palsu kepada Edi Stipi supaya Edi Stipi dipulangkan. Nah, itu teman-teman yang bisa teman-teman sampaikan, yang bisa aspirasikan kepada kepala perwakilan di sana ya teman-teman ya. Seperti itu. Nanti teman-teman mungkin akan tentukan sendiri jadwalnya kapan seperti itu ya. Karena ini kita adu lomba begitu, adu lomba ya, seperti itu teman-teman ya. Intinya begini, artinya kalau ada dua pihak nih sekarang, ini kan selama ini kan pihak imigrasi kan menerima laporan-laporan, siapa ini Edi Stipi ini, kok banyak sekali laporan terhadap orang ini katanya kan, ini dilaporin begini. Nah, sekarang teman-teman ternyata ada jawaban nih. Ternyata ada banyak juga orang yang mengatakan bahwa itu adalah cara-cara orang Islam. Seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti kapan koordinir supaya teman-teman menyampaikan informasi yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa Edi Stipi atau Edi Sidabutar itu sebenarnya tidaklah melakukan kejahatan. Dia hanya mendebat, hanya berdiskusi, hanya menyampaikan imannya. Begitu. Tetapi orang-orang Islam tidak suka dan menganggap itu penghujatan seperti itu ya teman-teman ya. Nanti silakan teman-teman atur sendiri tanggalnya kapan seperti itu. Ya. Nah, kalau kita membuat satu penyampaian aspirasi, maka tunjukkan kita sebagai Kristen. Bedanya teman-teman, kalau kadrun itu biasanya mereka rusuh. Biasanya mereka itu bikin sampah, kotor dan lain sebagainya. Nah, bedanya dengan kita, kalau kita teman-teman menyampaikannya dengan tertib seperti itu ya teman-teman ya. Silakan. Semakin ramai, semakin banyak itu semakin baik. Karena apa? Karena untuk mengimbangi beberapa orang. Jadi yang laporan dari mereka itu tentunya udah ribuan ya teman-temannya, sudah ribuan. Nah, kita pun juga teman-teman ribuan orang juga kita bisa menyampaikan keadaan yang sesungguhnya terjadi begitu, bahwa Edi Stipi itu telah dipersekusi. Ya, bikin aja spanduk-spanduk begitu. Edi Stipi mengalami persekusi ya. Edi Stipi itu umat muslim sekarang sedang mencari daya upaya supaya Edi Stipi itu dipulangkan gitu, termasuk dengan cara membuat laporan-laporan palsu. Seperti itu ya teman-teman ya. Itulah kenapa teman-teman saya tidak live selama 3 hari, karena memang itu berimpact kepada saya teman-temannya. Itu yang menghantui pikiran saya, sehingga saya sekarang sudah menemukan solusinya begitu. Kalau mereka bisa membuat laporan-laporan palsu seperti itu, maka kita bersama-sama untuk menunjukkan bahwa itu semua tidak benar. Ya, nanti teman-teman atur sendiri kapan dan tempatnya seperti itu. Ya. Oke. Saya akan kasih naik ada
Bentar ya. Saya akan kasih naik, ada Jeff Daniel. Coba Jeff. Selamat siang Bang Edis. Selamat siang Bang. Silakan nyalakan kamera Bang. Oke, bentar dulu ya. Saya ini pingin banget jumpa Bang Edis. Baru nih kali ketemu. Iya, Abang di mana Bang namanya Bang? Saya di Kalimantan nih Bang. Enggak, saya kan sering masuk di komal-komal mereka tuh. Oh kamu itu tahu gak si Edis itu sudah mau dijemput. Bohong saya bilang. Lu dari mana kamu tahu? Saya bilang dijemput sembarangan lu. Iya, itu bisa saja terjadi Bang. Enggak, Gini, karena tidak segampang itu. Ya, itu gini. Saya ceritakan Bang ya. Itu bisa saja terjadi. Karena apa? Karena terlalu banyaknya laporan-laporan palsu atau laporan-laporan mengenai diri saya pada website tersebut. Begitu. Itu bisa juga ya? Oh iya bisa. Karena apa? Karena ini yang lapor nih banyak orang. Kok ada banyak orang lapor nih terhadap orang ini? Ada yang mengatakan dia ini seorang pencuri, ada yang mengatakan ini seorang itu. Jadi berbagai macam laporan-laporan bohong. Karena kan cuma laporan saja. Orang bisa saja bohong kan kalau laporan. Tapi kalau banyak orang yang lapor, itu pasti akan membuat satu perhatian khusus bagi mereka. Ini orang apa benar itu? Nah gitu. Nah makanya teman-teman. Kan segampang itu Kang Bang Edis, maksudnya mereka kan pasti kan akan diverifikasi, diselidiki. Nggak semerta-merta langsung dibawa pulang ke Indonesia. Iya betul. Makanya kita juga harus punya gerakan begitu. Nah gerakan kita itu bagaimana? Gerakan kita tentu saja kita sebagai Kristen kita harus menyampaikan pesan kita. Ya, pesan kita kasih tahu informasi yang sebenarnya. Betul. Gitu. Bahwa Edis TV itu dipersekusi. Dia itu di sana itu bukan karena melakukan kejahatan di Indonesia. Dia itu di sana bukan karena di Indonesia pencuri, bukan karena di Indonesia dia itu korupsi, bukan apa. Tetapi dia dipersekusi dan dia mau dibunuh. Bahkan dia itu sudah dihargai kepalanya 200 juta. Iya. Sehingga sehingga sekarang banyak orang-orang Muslim itu ingin mencari daya upaya dengan berbagai macam hal seperti itu. Ya, betul. Karena gini loh, saya bilang kalau kalah debat, kenapa kok mau sampai sejauh itu? Saya bilang Bang Edis itu kan bicara sesuai data. Betul, saya bicara sesuai fakta. Gimana? Saya bilang. Anda bilang di mana dia menghujat? Jelas-jelas dia bilang kalau saya menghujat, Anda enggak usah suruh saya tangkap. Saya akan loncat dari Monas. Iya. Sampai sekarang kan enggak terbukti saya bilang. Iya. Bahkan saya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya. Kalau ada Muslim bisa tunjukkan saya menghujat, memfitnah Muhammad, ya Tuhan, lompat saya dari Monas, lompat saya. Iya. Betulan. Tidak ada saya menghujat teman-teman. Semua yang saya katakan tentang agama Islam berdasarkan fakta yang tertulis dalam Quran dan hadis. Begitu. Kalau Muhammad takut sama manusia, Muhammad itu kan takut kepada manusia di dalam Al-Quran. Memang benar Muhammad takut sama manusia. Kok bisa-bisanya dibilang saya itu memfitnah? Gitu loh. Nah, tadi kan kita lagi komal kan tiba-tiba ada yang masuk. Teman saya nggak tahu dia naikin. Loh, pas dikasih giliran dia ngomong, berhentilah kalian menuhankan manusia. Lah, saya bilang ini salah room kayaknya ini. Dia bilang, Pak, ini bukan room debat. Saya bilang, kalau Anda mau belajar itu di roomnya Bang Edis. Oh, si Edis itu katanya udah mau dipulangkan ini. Dia bilang dari mana Anda tahu? Iya, tetapi gini Bang, seperti yang saya ceritakan tadi juga. Kalau banyak yang membuat laporan-laporan palsu, itu juga bisa berpengaruh seperti itu. Ya. Yang pasti kan from Indonesia we always pray for Bang Edis. Every day, every hour pray for Bang Edis. Iya. Kan kita tidak melakukan kejahatan. Abang kan menyampaikan sesuai dalil yang ada. Betul. Tapi karena mereka tidak bisa membantah dan tidak bisa menunjukkan dalilnya yang ada itu, akhirnya kan seperti itu. Jadi yang kasihan kan
teman kita juga ikut-ikutan. Aduh. Jadi yang jelas begini, nama saya itu kan ada di kedutaan sana. Jadi orang kedutaan itu pasti tahu saya begitu, dan dia tahu alamat saya, ya. Dia tahu alamat saya, dia tahu segala informasi tentang saya itu ada di kedutaan tersebut. Jadi kalau teman-teman ngasih tahu sama pihak kedutaan yang terjadi kepada Edis itu begini dan begitu, mereka juga akan memfollow up ke sini, mengasih tahu begitu. Bahwa orang-orang di Indonesia itu banyak orang-orang Muslim di Indonesia itu pengen supaya dia itu dipulangkan, dideportasi. Nah, saya sudah mendapatkan informasi ternyata yang ingin memulangkan Edis itu adalah orang-orang Islam yang ingin supaya Edis dipulangkan ke Indonesia untuk dihukum begitu. Karena dianggap menista agama begitu. Ya. Terus sekarang kan kalau saya kan ikuti ya Bang Edis dari awal. Saya pernah bilang dia tidak menista agama, dia sesuai dengan dalil yang dia sampaikan, ya kan? Orang-orang aja yang naik, yang lalu tantrum karena nggak bisa membantah apa yang dia sampaikan, saya bilang itu. Saya Bang Edis sudah 11 kali masuk kedutaan Amerika tapi belum dapat sampai sekarang. Oh, belum dapat. Teman di Amerika banyak. Iya, teman di Amerika banyak. Gembala di Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar debat ini, dan dalam perenungan kita juga kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Matius pasal 6. Begini bunyi firman Tuhan, hal memberi sedekah. Ingatlah baik-baik, jangan kamu menunaikan ibadahmu di hadapan orang dengan maksud supaya terlihat oleh mereka. Karena jika begitu, kamu tidak akan mendapat pahala dari Bapamu yang di sorga. Pada waktu engkau memberi sedekah, janganlah hal itu kau umumkan dengan tiupan nafiri, seperti dilakukan oleh orang-orang munafik di rumah-rumah ibadah, seperti di jalan-jalan dengan maksud supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan pahalanya. Tetapi engkau jangan sampai tangan kirimu tahu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu pada waktu engkau memberi sedekah. Dengan demikian, sedekahmu itu tidak kelihatan, dan Bapamu yang melihat apa yang tidak kelihatan akan membalas perbuatanmu. Pada waktu kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang-orang munafik. Mereka suka berdoa dengan berdiri di rumah-rumah ibadah serta di persimpangan-persimpangan jalan dengan maksud supaya mereka dapat dilihat oleh orang-orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat pahalanya. Tetapi pada waktu engkau hendak berdoa, masuklah ke dalam kamarmu serta tutuplah pintunya. Lalu berdoalah kepada Bapamu yang tidak kelihatan itu. Maka Ia yang melihat apa yang tidak kelihatan itu akan membalasnya kepadamu. Selain itu, pada waktu kamu berdoa, janganlah kamu mengulang-ulang kata-kata yang sama seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata yang mereka ucapkan, doa mereka akan dikabulkan. Janganlah kamu seperti mereka, sebab Bapamu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi, hendaklah kamu berdoa demikian. Ya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, terlaksanalah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami karena kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena milik-Mu sajalah kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahanmu juga. Tetapi jikalau engkau tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terus mengampuni.
sesama kita, ya. Dan mari kita terus mendoakan mereka, terlebih orang-orang yang belum mengenal Kristus. Di dalam firman Tuhan selanjutnya dia mengatakan bahwa demikianlah pula halnya pada waktu kamu berpuasa. Janganlah kamu berpuasa seperti orang-orang munafik. Mereka mengubah air muka mereka dengan bermuka masam, supaya orang-orang dapat mengetahui bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat pahalanya. Tetapi pada waktu engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan basuhlah kakimu. Dengan begitu, tidak ada yang dapat melihat bahwa engkau sedang berpuasa, kecuali Bapamu yang tidak kelihatan itu. Ia yang melihat apa yang tidak kelihatan akan membalas perbuatanmu. Di ayat ini mengajarkan kita supaya kita tidak berpuasa, tetapi mari kita melandaskan puasa kita dengan sungguh, dengan tidak dilihat orang. Ya, mari kita membasuh muka kita dengan air, ya, dengan wajah yang ceria, begitu, bukan dengan wajah yang muram. Dan mari melalui puasa, mari kita membawa apa yang menjadi pergumulan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Di ayat selanjutnya mengatakan bahwa janganlah kamu menyimpan bagi dirimu harta di bumi, di mana ngengat dan karat dapat merusakkannya, dan pencuri dapat membongkar serta mencurinya. Tetapi simpanlah bagimu di harta di surga, karena ngengat dan karat tidak dapat merusaknya, dan pencuri pun tidak dapat membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, disitulah juga hatimu. Mata adalah pelita tubuh, sebab itu jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tidak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan. Mereka ia akan membenci yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan mengabaikan orang lain. Oleh sebab itu, kamu tidak dapat sekaligus mengabdi kepada Allah dan kepada harta duniawi. Demikian kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita. Jangan kita menduakan Tuhan, bahkan maupun kita menjual Tuhan karena perempuan. Dan mari kita terus bersandar di dalam Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa terus untuk mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.